Sini ngumpul, kita bahas gimana satu kesalahan fatal sukses ngancurin hidup tenang Liz Floman. Menjebaknya dalam drama hubungan super toksik. Sumber segala pusingnya itu putra mahkota Adrian Verniti. Kakak tingkat nyebelin yang pengen banget dia coret dari daftar kenalannya. Ketemu di lorong akademi. Adrian langsung pasang muka julid. Bilang harinya langsung apes gara-gara lihat muka Liz. Jelas aja Liz kepancing dan langsung ngebales pakai sindiran super pedes. Perang mulut ini berujung Liz nyindir tajam kelakuan minus pangeran itu. Dia bahkan nanya, tunangannya tahu nggak sih sifat aslinya gimana? Liz makin mancing emosi. Bawa-bawa nama tunangan sang pangeran. Senior bewet ke obrolan. Sambil ketawa ngejek. Liz bilang takutnya nanti Adrian malah dituntut gara-gara penipuan pernikahan. Tapi Adrian malah senyum miring. Dia nyuruh Liz nggak usah ikut campur urusannya. Dia ngebales telak. Bilang justru lebih kasihan sama cowok malang yang bakal jadi suami Liz. Udah muak banget. Liz mutusin mereka nggak boleh ketemu lagi habis lulus nanti. Sebagai serangan penutup, dia sumpah kalau jadi tunangannya. Dia ogah banget nikah sama cowok kayak Adrian. Liz balik dari medan perang itu. Buang napas panjang. Capek. Sahabatnya, Kana, langsung peka lihat muka kusutnya dan nebak bener kalau dia habis ribut lagi sama Adrian. Liz ngomel soal kelakuan jelek Adrian. Tapi, Kana nyeletuk julid. Adrian tuh cuma gitu ke dia doang. Yah, walau Liz sadar dia sering mulai duluan. Liz emang jago baca orang. Dari awal ketemu, dia udah tahu kalau senyum manis Adrian itu palsu banget. Cuma topeng doang. Firasat aneh dan bikin merinding tiap deket pangeran itu jelas bukan kebetulan belaka. Mari kita kilas balik ke awal mula hubungan kacau mereka. Semua berawal pas upacara akademi. Adrian lagi berdiri di panggung sebagai perwakilan murid berprestasi. Waktu semua orang sibuk mengagumi pesonanya, Liz bisa lihat jelas kalau senyum manis pangeran itu 100% palsu. Dia panik, takut banget kelepasan ngomong keras-keras, sekilas lirik, dan ketakutan terbesarnya jadi nyata. Adrian dengar semuanya. Detik itu juga topengnya jatuh, ngasih lihat tatapan dingin yang super mengancam. Liz tahu satu kesalahannya, ini memulai perang dingin panjang mereka. Jujur, Liz agak kasihan sama tunangan rumornya Adrian. Beau Chetier, anak perempuan Duke yang terkenal tergila-gila sama sang pangeran. Satu akademi yakin mereka bakal tunangan. Liz tahu Bot juga benci dia. Jadi dia nanya alasannya ke Chana. Jawabannya beneran bikin kaget. Ternyata karena semua orang ngira Liz dan Adrian itu deket, Liz jelas nolak keras. Tapi Chana jelasin. Adu mulut mereka tuh kelihatan kayak orang pacaran. Liz yang panik cuman bisa ngeles. Bilang kalau Adrian yang selalu mulai ngajak ngobrol duluan. Liz ngotot Adrian yang selalu cari gara-gara. Sengaja ngajak ribut biarpun Liz udah mati-matian menghindar. Tapi Chana skakmat lagi. Dia bilang, Adrian tuh gak pernah ngasih perhatian segitunya ke orang lain. Buat Liz, itu bukan perhatian, tapi murni nyari ribut. Udah muak banget sama topik ini. Dia mutusin buat tidur aja. Nutup mata. Mikir ini cuma malam biasa kayak sebelum-sebelumnya. Tapi paginya gila banget. Suara asing dari seberang kamar mewah nyuruh yang mulia buat bangun. Masih setengah sadar, Liz ngira pelayan itu Chana. Dia gumam minta tambahan waktu buat tidur. Tapi perempuan itu ngoreksi lembut. Bilang kalau namanya adalah Rira. Dia nyuruh Liz siap-siap sarapan, sambil ngejatuhin bom fakta. Kaisar udah nunggu di meja makan. Kata Kaisar bikin nyawa Liz langsung ngumpul. Matanya melotot. Dia langsung duduk tegak di kasur. Panik luar biasa. Dia nggak kenal perempuan ini sama sekali. Rira santai nyuruh siap-siap. Sementara pelayan lain bilang air mandinya udah siap. Sebelum otak Liz nyerna keadaan. Para pelayan narik dia dari kasur dan langsung ngebawa dia. Dia coba nolak, tapi mereka dengan cepat masukin dia ke bak mandi kelopak mawar. Sejenak, air hangat mewah itu bener-bener bikin dia melayang. Tapi rasa paniknya balik meledak.
Dia sadar, ini bukan waktunya buat santai nikmatin spa. Para pelayan ngebantu dia keluar, makein gaun super mewah, dan ngehias dia pakai perhiasan mahal, sambil lihat sekeliling kamar antik yang megah ini. Isi kepalanya cuma satu, dia lagi di mana sih? Pelayan selesai dandanin dia, ngasih perhiasan gila-gilaan mahalnya yang bahkan susah buat dihitung harganya. Natap pantulan dirinya di cermin. Dia nyaris nggak ngenalin dirinya sendiri. Bukan cuma soal bajunya. Wajahnya kelihatan lebih dewasa. Seakan dia kebangun di masa depan. Tiba-tiba, suara ketukan pintu ngumumin kedatangan sang kaisar. Sini kumpul panik banget. Tapi Liz terpaksa nyuruh dia masuk. Cowok itu masuk dan langsung ngusir semua orang. Tapi sumpah, suaranya bikin kaget. Terdengar muda banget. Sama sekali bukan kakek tua yang dia bayangin. Cowok di depannya bukan raja tua. Dia muda, ganteng, dan tunggu, kok mukanya familiar banget. Dia nyebut namanya, Liz Floman. Dan rahang Liz langsung anjlok. Itu Adrian Vernity, kakak tingkatnya di akademi. Panik parah. Liz nanya ngapain dia di sini. Dia nyoba cari tahu sejak kapan seniornya ini jadi kaisar. Tapi Adrian cuman ngehela napas. Kelihatan julid. Dia condong ke depan. Suaranya pelan pas ngelempar pertanyaan yang sukses, bikin otak Liz ngeblank kalau dia itu kaisarnya. Terus sejak kapan Liz berubah jadi permaisurinya? Liz langsung kicep. Dunianya serasa jungkir balik saat itu juga. Pertanyaan Adrian tadi bener-bener nampar Liz. Jadi permaisuri. Dia yang bener aja. Ide ini terlalu gila. Otaknya langsung korslet. Gak mungkin banget lah. Dia mundur. Nolak mentah-mentah ide sinting itu. Ini pasti cuma candaan garing yang kelewatan batas. Tiba-tiba dia ngebayangin aula megah. Pikirannya teriak histeris. Dari sekian banyak orang, masa dia nikah sama cowok nyebelin ini? Dia nyoba nginget memori terakhirnya. Perasaan, dia cuma tidur di kamar asrama akademi kemarin malam. Kejutan abis. Adrian ngaku kalau hal yang sama persis juga kejadian di dia. Dia tidur di asrama, habis latihan pedang. Bangun-bangun udah ada di masa depan. Mereka berdua ngerasa kayak habis mimpi aneh yang gak bisa diingat sama sekali. Pusing, 7 keliling. Liz nunda dulu misteri ini. Dia bilang mereka harus fokus ke sarapan kekaisaran. Pikirannya melayang ke raja tua. Dengan panik nanya apa mereka harus makan bareng kaisar. Sarapan kekaisaran ini beneran bakal canggung banget. Asli, di ujung meja duduk bangsawan tua yang nyeremin banget. Dan dia tiba-tiba ngejatuhin bom besar. Kalian denger ini? Dia santai banget bilang, udah 4 tahun sejak Adrian naik takhta. Liz langsung tersedak. Pikirannya teriak gila. Sementara Liz lagi tantrum di dalam hati. Adrian dengan tenangnya ngikutin arus. Setuju kalau waktu cepet berlalu. Liz shock lihat aktingnya yang mulus abis. Tapi topeng tenangnya itu sempat lepas pas dia ngasih tatapan dingin dan menusuk tajam ke arah Liz. Itu jelas banget sebuah peringatan. Bangsawan tua tadi noleh ke Liz. Khawatir lihat dia diam aja. Dia bilang Liz versi masa depan itu ceria banget dan bahkan manggil dia ayah. Fakta ini sukses bikin merinding sampai ke tulang. Masa sih itu dia? Dia melototin Adrian yang malah asik nontonin dia lagi menderita. Si bangsawan lalu nanya, santai apa bayi mereka lucu? Dan Adrian gelagapan ngeiyain hal itu. Tapi puncak dramanya pecah banget pas si kakek nanya, kapan dia akhirnya bisa segera menggendong cucunya. Pertanyaan itu nabrak mereka kayak truk, bikin Liz langsung nyemburin minumannya karena kaget setengah mati. Keringat dingin, Adrian maksain senyum, kekeh bilang kalau dia baik-baik aja. Dia nyoba ngusir bangsawan tua itu. Alibinya sih pengen berduaan aja sama sang permaisuri tercinta. Tapi si bangsawan curiga sama panggilan formal itu. Dia nyeletuk biasanya mereka pakai panggilan sayang. Dan curiga apa mereka lagi berantem. Sambil senyum manis tapi nyeremin. Adrian ngegegasin dia pengen berduaan sama Liz. Setelah bangsawan itu akhirnya pergi. Pintunya tertutup rapat.
Liz langsung ngelabrak Adrian, nuduh dia sengaja ngerencanain adegan canggung tadi. Senyum ngeselin cowok itu udah jadi jawaban yang jelas banget. Masih dengan senyum meremehkan, Adrian mutusin buat ngelurusin situasinya. Dia dengan tenang ngejabarin fakta-fakta pahit yang ada di depan mata. Pertama, ini udah 5 tahun sejak dia naik takhta. Dan kedua, mereka udah nikah selama 3 tahun dari masa itu. Otak Liz beneran langsung ngehang total. Ini gila banget, ini pasti cuman mimpi buruk doang. Dia ngomong gitu ke Adrian, tapi cowok itu cuma setuju dengan dingin. Bilang dia juga ngarep begitu. Tiba-tiba, Liz dapet ide cemerlang. Dia ingat kita nggak bisa ngerasain sakit di mimpi. Jadi dia nanya, apa Adrian bakal membalas kalau ditampar? Adrian bilang itu pertanyaan retoris. Cuma sisa satu pilihan. Tangan Liz langsung mendarat mulus banget di wajah ganteng Adrian. Cowok itu melotot. Bener-bener mati kutu. Liz lalu nyubit pipinya sendiri dan ngeringis kesakitan. Sakit woy, ini fix bukan mimpi. Rasa syok Adrian dengan cepat mendidih, jadi kemarahan yang absolut. Dia langsung nyengkram wajah Liz, ngomelin kelakuan kasarnya barusan, dan ngingetin tegas soal posisinya sebagai seorang permaisuri. Gimana kalau ada orang yang lihat Liz dengan santai ngabain kekhawatirannya, karena toh cuma ada mereka berdua, karena teori mimpi udah patah. Adrian ngotot mereka harus segera mikirin langkah selanjutnya buat bertahan. Lihat kan Adrian ngejabarin rencananya. Mereka harus hadapin ini langsung dan acting senormal mungkin biar nggak ada yang curiga. Liz paham sih, tapi suaranya gemetar pas nanya apa cowok itu nggak takut. Sementara Adrian kelihatan santai. Dia ketakutan setengah mati. Coba bayangkan, Liz tidur biasa. Bangun 5 tahun di masa depan langsung jadi permaisuri. Dan parahnya, menikah sama dia. Semua orang bersikap kelewat akrab. Adrian tadinya mau bilang sesuatu ke dia, tapi mendadak tarik omongan lagi. Gantinya cowok itu menyuruh Liz balik ke kamar dengan nada dingin dan langsung pergi tanpa penjelasan. Tentu saja, Liz terus ngikutin. Mana sudi dia biarin Adrian lolos gitu aja. Liz mendesak minta tahu apa yang mau Adrian bilang tadi. Tapi Adrian malah buang muka. Sok bilang itu bukan hal penting. Liz terus ngegas. Dia bilang orang kan bukan pembaca pikiran. Diamnya itu pasti bikin salah paham. Adrian akhirnya ngalah sih. Dia mengakui kalau dirinya juga bukan pembaca pikiran. Belum kelar adu mulut, ada cowok lari kencang di lorong. Teriak panik manggil nama sang kaisar. Adrian nanya apa Liz kenal cowok itu. Liz cuma jawab mungkin doang. Pas cowok itu makin lari mendekat. Cowok itu, Darian, akhirnya ngos-ngosan. Malah ngomel marahin kaisar yang kelihatan malas-malasan. Dia nyindir ikatan mereka yang terkenal super lengket. Tapi tugas harus diutamakan. Dalam hati, Liz mikir keras. Apa sih yang udah mereka berdua lakuin sampai punya reputasi begitu? Setelah Adrian ngusir dia, Darian ganti menghadap Liz buat ngasih pengingat penting. Sisa waktu cuma 1 minggu. Sok polos. Liz alasan lupa dan nanya ada acara apa. Darian kaget banget dia bisa lupa. Acara besarnya itu ternyata ulang tahun Liz sendiri. Bikin dia langsung diam tanpa kata. Cewek berambut oranye, Laila, nanya ke Liz apa sarapannya tadi enak. Liz gugup bilang makanannya enak. Tapi gosip yang dia dengar setelahnya itu murni bencana. Itu pesta ulang tahun pernikahan ketiga dia dan Adrian. Dalam hati, Liz udah panik parah, nggak tahu harus acting gimana. Laila sadar ada yang aneh, lalu ngecek dahi Liz buat periksa demam. Meski Laila bilang sikapnya agak aneh, dia senyum hangat, memastikan Liz masih orang baik yang selama ini selalu dia hormati. Dia nawarin bantuan, bilang kalau Liz ternyata pernah nyelamatin dia di masa lalu. Liz sadar, hubungannya sama Laila di masa depan bukan sekadar majikan dan pelayan. Dia lihat rasa percaya dan sayang tulus di mata Laila.
Kehangatan yang beda banget dari pelayan-pelayan di rumahnya dulu. Meski disayang itu enak, Liz merasa dia belum pantas dapat kesetiaan ini. Apa sih yang terjadi 5 tahun terakhir? Karena terharu, Liz beneran ngucapin terima kasih atas kebaikan Layla. Pas cewek itu pergi, pikiran Liz melayang ke temannya. Kana dan rasa kesepian mendadak mukul perasaannya. Hari baru datang. Pagi kedua Liz di masa depan ini. Adrian langsung to the point. Nanya apa Liz ngelakuin hal yang mencurigakan. Liz kaget dan mengelak. Tapi dalam hati ngeluh sama insting tajam cowok itu. Dia ngingetin Liz buat beneran yakin sama perannya. Mengingatkan kalau jadi permaisuri itu bebannya berat banget. Tahu, Liz ngotot dia nggak main-main soal ini. Adrian kasih peringatan seram. Musuh lagi mengawasi. Cari celah kelemahan mereka. Dia nekanin kalau kesalahan Liz bakal narik dia jatuh juga. Obrolan serius ini bikin Adrian kelihatan capek banget. Dan Liz langsung nyindir wajah lelahnya itu. Liz paham intinya. Adrian butuh dia acting sempurna biar nggak ada yang curiga. Dengan gugup, dia setuju buat coba. Terus, coba tebak masalah terbesarnya. Mereka harus cari tahu gimana bisa tiba-tiba bangun 5 tahun di masa depan. Liz ngaku belum punya rencana. Yang sukses bikin Adrian kesal. Dia bilang, ancaman paling dekat itu pesta ulang tahun pernikahan ketiga mereka minggu depan. Dengan semua menteri menonton, dia sama sekali nggak boleh bikin kesalahan. Dia pergi ngurus kerjaan, tapi pas mau jalan, nada bicaranya melembut dikit. Nyuruh Liz buat nggak usah terlalu takut. Liz malah ngegas, nanya apa maksudnya dia nggak boleh kacau cuman gara-gara ketakutan. Pikirannya langsung muter cepat. Bayangin semua pesta dansa dan perjamuan. Masalahnya, semua acara itu pasti ada sesi dansa. Dan jujur aja, dia itu payah banget. Sejak dia ngacau di pesta debut masa kecilnya. Dansa udah jadi mimpi buruk seumur hidup. Terus Adrian ngejatuhin bomnya. Pesta pernikahan itu bakal dibuka dengan tarian mereka berdua. Panik parah. Liz ngasih ide gila buat bunuh si pembawa acara aja. Tapi Adrian dengan tenang bilang itu nggak bakal berhasil. Pas cowok itu nanya apa masalahnya, Liz nangis jelek. Bilang kalau masalah mereka ini terlalu banyak. 5 hari kemudian, kalian penasaran kan Adrian ngetes Liz? Apa dia ingat peringatannya buat perjamuan nanti? Sambil meremas gaunnya, dia ngaku gugup banget karena ada masalah besar. Dia nggak bisa dansa. Pas ditanya, tahu gerakannya enggak. Dia malah kesandung parah. Adrian cuma pasang muka datar, ngulurin tangan, dan nyuruh dia berdiri. Ditariklah dia ke posisi dansa. Janjinya sih bakal menuntun secara perlahan. Kaget dong? Liz nanya apa mereka beneran bakal latihan detik ini juga? Cowok itu ngangguk santai. Bikin Liz panik sambil doa kakinya nggak keinjak. Adrian nyuruh Liz ngikutin gerakannya dengan pasrah. Dia langsung nginjek kaki Adrian dan minta maaf sampai panik. Walau agak bete, Adrian bilang nggak masalah. Lanjut aja dansanya. Pantang menyerah, Liz latihan bareng dari sore sampai tengah malam. Bahkan dia curi waktu latihan sendiri kalau sempat. Pas kereta kuda mulai berdatangan buat pesta. Liz merasa bangga sama hasil latihannya. Sayangnya, dia cuma berharap Adrian yang lagi sibuk gila sama kerjaan bisa ada di sana buat lihat seberapa jago dia sejak latihan pertama mereka. Nah, dengerin ini, pas Liz lagi asyik latihan, pelayan masuk bawa kabar ada tamu. Bingung, Liz nanya siapa? Pelayan bilang tamunya adalah Nona Baudet Chedier. Nama itu langsung bikin Liz merinding. Dia ingat betul si Baudet dari zaman akademi. Senior bangsawan kuat ini dulu kandidat utama permaisuri. Bahkan sempat digosipin bakal nikah sama Adrian. Bayangin aja canggungnya. Sekarang, cewek yang harusnya punya hidup ini malah datang nemuin dia. Liz nggak bakal lupa kelakuan Baudet dulu. Calon permaisuri gagal ini dulunya beneran benci mati sama Liz. Dulu di sekolah, Liz masa bodoh, ngira mereka nggak bakal ketemu lagi habis lulus. Tapi sekarang,
Keadaannya malah berbalik total. Lis yang pakai mahkota. Dan rival lamanya ini malah ngajak ketemuan. Bikin panik. Taus nggak bisa kabur. Lis siapin mental buat adu mekanik ini. Bodet masuk dengan anggun. Bawa senyum palsu yang kelihatan banget latihannya. Dia santai ngucapin selamat hari jadi pernikahan ketiga. Tapi tensi di udara kerasa berat banget. Lis berusaha ramah. Tapi tatapan tajam dari Bodet itu sumpah murni racun mematikan. Rasa jijik dari rival lamanya kerasa 10 kali lipat lebih kuat dari zaman sekolah dulu. Mereka maksa obrolan canggung soal cuaca dan perayaan kerajaan yang bikin merinding sendiri. Lis berdoa pertemuannya cepat kelar. Akhirnya, Bodet berdiri mau pergi, lewat senyum yang gak sampai ke mata. Dia doain pasangan itu bahagia terus. Sumpah, ancaman terselubungnya kerasa menggantung kayak pedang eksekusi. Peperangan aslinya baru aja dimulai. Bodet memang doain mereka bahagia selamanya. Tapi senyumnya itu dinginnya minta ampun. Lis langsung paham aktingnya. Dia tahu ucapan barusan cuma omong kosong belaka. Ekspresi di wajah Bodet saking palsunya sampai rasanya pengen diketawain aja. Tetap aja, Lis maksa bilang makasih. Padahal benci banget sama kepalsuan ini. Dia nggak pernah mau punya hubungan seburuk ini sama mantan seniornya itu. Jujur ya, orang waras manapun nggak bakal mau musuhan sama putri tunggal keluarga Kuat Chedir. Sehari sebelum pesta perayaan, Lis malah kedatangan tamu satu lagi. Dia kaget banget pas lihat itu teman lamanya. Si Kanaria Cecil, 5 tahun sukses ngubah Chana dari cewek imut jadi nyonya yang anggun. Beda dari Bodet yang nyinyir. Chana ini sahabat dekatnya. Makanya reuni ini rasanya malah aneh. Lis salah tingkah ngobrol canggung soal persiapan pesta yang super ribet. Chana cuma ketawa aja. Ngerasa situasi ini lucu banget. Kalian pasti paham rasanya. Dia iseng ngingetin gimana dulu Lis ngotot benci cowok tertentu. Ngegoda masa lalunya. Sumpah ya, lo dan gue tahu Chana belum lupa apa-apa. Chana terus-terusan godain Lis. Ngingetin kalau dia dan Adrian langsung nikah habis lulus akademi. Buat Lis, bayangan mereka jadi pasangan mesra yang terkenal itu beneran gila banget. Chana ketawa, nginget gimana dulu Lis ngomel terus-terusan soal sang putra mahkota. Dia bercanda kalau Lis tuh udah kejam banget dulu. Meski Lis merasa dia udah nahan diri, nama barunya Lis Brunetti. Sumpah masih kedengeran aneh banget buat Lis. Dia ganti topik ke Bodet, bilang kalau bangsawan senior itu udah ngucapin selamat hari jadi pernikahan ketiga mereka kemarin. Chana menghela napas, nyebut Bodet itu nyebelin. Dia nyeletuk kalau bangsawan tua itu udah lewat umur nikah, tapi masih jomblo aja. Satu-satunya alasan masuk akal, kata Chana. Bodet diam-diam masih ngincar posisi sebagai permaisuri. Semua orang tahu Lis dan Kaisar itu pasangan bahagia. Tapi tetap aja bangsawan senior itu ngotot banget. Tetap aja, Chana ngerasa Lis nggak perlu terlalu khawatir sama sekali. Terus dia pamit pergi. Santai banget nyeletuk kalau suaminya udah nungguin dari tadi. Kata suami sukses bikin Lis panik total. Dan Chana nggak bisa nggak merhatiin reaksi aneh dari temennya ini. Lis ketawa gugup. Nyoba banget nutupin tingkah anehnya dengan bilang kalau dia cuman capek. Tapi muka Chana langsung berubah serius. Chana bongkar fakta kalau di satu hari tertentu, sikap Lis tuh berubah total. Dinamika pertemanan mereka berubah drastis semalaman. Sebelum Lis sempet nanya macam-macam, Chana malah ngajak kencan ganda bareng suaminya nanti. Ditambah kode misterius kalau waktunya udah nggak bakal lama lagi. Dia langsung pergi, ninggalin Lis kebingungan. Di sisi lain, Leila lagi heboh kesenengan. Soalnya, hari ini tuh perjamuan besar buat ngerayain hari jadi ketiga pernikahan Kaisar dan Permaisuri. Dan sumpah dia udah nggak sabar. Hari perjamuan ulang tahun ketiga akhirnya tiba. Dan Lis beneran gugup setengah mati. Dia nyoba pasang muka berani. Tapi sekarang dia ketakutan parah. Nggak bakal bisa nipu semua orang nanti.
Dia lumayan ngerasa lega dikit waktu tahu orang tuanya lagi jalan-jalan ke luar negeri. Dia nggak akan pernah bisa bohong sama mereka. Ketukan pintu ngancurin pikiran liarnya. Para pelayan masuk, ngumumin kalau udah waktunya buat dandan. Sambil kerja, mereka ngehujani. Permaisuri pakai pujian berlebihan, muja-muji kulitnya yang tanpa celah, rambut sutranya, dan nyebut dia wanita paling cantik di seluruh kekaisaran. Meski Salting dipuji begitu, Liz natap pantulannya dan diam-diam mengaku kalau dia akhirnya beneran kelihatan kayak seorang permaisuri sejati. Ketukan di pintu ngasih tahu kalau sang kaisar udah datang. Narik napas panjang, dia ngizinin masuk. Adrian jalan masuk, kelihatan ganteng dan menawan banget. Dengan santai dia nyeletuk baju, bikin orang kelihatan keren. Liz nyolot, nanya apa itu tadi niatnya mau muji. Pertanyaan tiba-tiba itu sukses bikin muka Adrian merah padam. Dia buru-buru buang muka, ngedumel kalau mereka bakal telat ke perjamuan. Nah loh, Liz makin godain Adrian. Nanya apa cowok itu lagi ngatain dia cantik. Kelihatan banget saltingnya. Dia ngaku kalau itu emang pujian. Tapi nyuruh Liz berhenti nempel-nempel. Liz beneran syok kaisar sedingin es ini bisa bersikap manis. Lihat cowok itu malu-malu tuh momen langka banget. Pas jalan bareng ke aula perjamuan. Cewek itu merinding kena angin malam yang super dingin. Dalam satu gerakan cepat tanpa suara, Adrian nutupin pundak Liz pakai mantel miliknya sendiri. Syok dapat perlakuan semanis itu dadakan. Liz nunduk natap kain tebal ini. Mikir apa ini tanda kalau Adrian beneran udah mulai peduli. Liz beneran mikir apa tindakan Adrian barusan tuh berarti dia lagi khawatir. Tapi harapan manisnya langsung ambiar waktu dia sadar pelayan lagi ngintipin mereka. Heboh ngomongin betapa mesranya pasangan ini. Dia langsung sadar detik itu juga, astaga, ini semua cuma acting buat nipu publik. Tetap aja, dia narik mantel tebal itu lebih rapat. Bersyukur dapat kehangatannya. Mereka nyampe di aula perjamuan rasanya cepet banget. Maksain senyum kaku. Liz nyoba nyemangatin dirinya sendiri. Ngarep banget dia bisa nipu semua orang malam ini. Adrian bisa ngerasain kecemasan cewek itu dan nyuruh dia santai dikit. Tapi sumpah, Liz nggak habis pikir sama ketenangannya. Nanya dalam hati, gimana cowok itu bisa sesantai ini? Oke, siapin teh kalian. Sambil jalan ke aula, Adrian bilang kalau setelah 5 tahun, dia tetaplah dirinya sendiri. Dia bukan orang suci atau pahlawan super. Jadi, Liz sama sekali nggak perlu panik lebay. Memang sih, ada sedikit perbedaan kecil sama situasi mereka sekarang. Tapi, cowok itu janji satu hal penting. Nggak ada yang benar-benar berubah di antara mereka berdua. Klasik banget ya buat nenangin cewek. Nah, Liz akhirnya paham kenapa Adrian santai banget. Selama ini, Liz selalu anggap versi masa lalu dan masa depannya itu dua orang yang beda. Buat Liz, masa depan ini tuh kayak ngurusin masalah orang lain. Sumpah, rasanya aneh dan bikin merinding. Tapi Adrian beda jauh. Dia tetap tenang, baca situasi, dan cari solusi cepat. Kayak pemandu di tengah kegelapan. Di detik itu, Liz sadar dia nggak level. Dia cuma anak kecil yang sembunyi di balik seniornya. Mau nggak mau, Liz harus ngakuin fakta pahit ini. Dia masih labil, dan Adrian udah dewasa banget. Pintu raksasa terbuka lebar. Pembawa acara langsung ngumumin kedatangan mereka berdua. Waktunya tampil. Nih, tanpa basa-basi, Adrian langsung nyuruh Liz buat gandeng lengannya. Drama dimulai. Sambil gemetar, Liz menaruh tangannya. Dan gila, dia langsung bisa ngerasain aura dominan cowok itu. Auranya kuat banget. Pas mereka masuk bergandengan, seisi ruangan langsung heboh bisik-bisik ngomongin mereka berdua. Para bangsawan terpesona habis-habisan. Mereka super kagum sama kekuatan sang kaisar dan kecantikan permaisuri. Mereka dibilang pasangan serasi dari surga. Semua orang gampang banget ketipu sama akting sempurna mereka berdua. Liz jelas kaget dengar pujian seisi ruangan. Dia mikir, masa iya sih orang-orang nganggep mereka beneran cocok banget? Emang sih Adrian itu ganteng dari dulu,
Tapi sekarang pesonanya benar-benar nutupin keberadaan Liz. Tiba-tiba, suara Adrian menggema. Dia makasih karena semua orang merayakan hari jadi pernikahan ketiga mereka. Dan nyuruh nikmatin pestanya. Liz natap cowok itu. Melongo parah. Sosok kaisar yang berkuasa ini benar-benar beda 180 derajat dari senior nyebelinnya dulu. Akting cowok itu sempurna banget. Dan anehnya, Liz ngerasa itu nggak masalah. Tiba-tiba, Adrian bilang ini waktunya buat unjuk gigi berdansa. Langsung deh Liz kesal sama omongannya yang blak-blakan. Batinnya ngomel. Cowok sejati tuh harusnya ngajak baik-baik dong. Pas Adrian ngejek nanya apa gaya sopan gitu cocok buat dia. Liz langsung nolak mentah-mentah. Enggak. Pas turun ke lantai dansa, Adrian malah ngeledek muka tegang Liz yang kelihatan lucu banget. Cewek itu nyuruh dia diam, sambil terus melototin langkah kaki mereka. Adrian bercanda, bilang tatapan tajam Liz bisa bikin kakinya berlubang. Nyebelin. Terus, tanpa dosa Adrian ngatain Liz jelek. Liz auto kaget dan emosi parah. Apalagi pas ditanya gimana pandangan para bangsawan tentang hubungan mereka sekarang. Sebelum cewek itu ngegas, Adrian bilang kalau di mata orang lain, mereka berdua kelihatan bucin banget. Dia ngingetin kalau mereka cuma perlu pertahanin akting sempurna ini sampai bisa pulang ke garis waktu asli mereka. Sambil senyum nantang yang nyebelin abis, Adrian nanya apa Liz siap jalaninnya. Liz mantapin hatinya, meyakinkan diri sendiri kalau dia pasti bisa lewatin ini. Lagi pula, ini semua kan cuma akting pura-pura doang. Belum sempat napas panjang, pelayan ngumumin kalau kaisar dan ratu kita ini bakal segera undur diri. Adrian langsung berdiri, ngasih kode kalau waktunya cabut, masih salting dan mukanya merah. Liz nurut aja ngekorin cowok itu dari belakang. Saatnya kabur elegan. Sambil jalan santai ngelewatin taman istana yang cantik banget, Liz ngumpulin semua keberaniannya. Dia nanya ke Adrian, kenapa cowok itu selalu nyembunyiin perasaan aslinya? Adrian berhenti. Keheningan tiba-tiba itu sukses bikin Liz nyesel udah nanya macam-macam. Tapi kemudian, cowok itu ngasih jawaban yang bikin merinding. Dia bilang, saat kamu nunjukin perasaan aslimu, itu bakal berubah jadi anak panah yang menusukmu balik. Kita semua ikutan terdiam dengar jawaban gelap dari seniornya. Dia kepo parah sama maksud omongannya. Tapi lihat raut wajah Adrian yang kesakitan. Liz sadar mending dia nggak nanya apa-apa lagi. Liz akhirnya mundur teratur. Melihat kesepian yang mendalam di mata Adrian. Ganti topik nih. Dia langsung nanya hal yang paling bikin kepo. Bisa nggak sih mereka pulang ke waktu asal? Adrian jawab iya dengan gaya super pede dan mantap. Padahal aslinya nggak ada bukti loh. Tapi keyakinan tingkat dewanya itu lumayan bikin takjub. Liz akhirnya milih buat percaya. Ngambil kendali, dia langsung narik tangan cowok itu. Dan ngomong kalau mereka harus kerja bareng demi bisa balik ke masa lalu. Sukses. Adrian balas genggam tangannya dan langsung setuju. Deal nih ceritanya. Sini kumpul. Pesta kerajaan ini aslinya bakal digelar sampai 3 hari penuh. Tapi berkat akal-akalan si Adrian, mereka berdua malah bolos di hari pertama. Biar nggak canggung ketemu orang yang mungkin kenal dia. Liz milih ngurung diri aja di kamarnya. Tapi waktu me time, dia langsung buyar waktu dayang pribadinya tiba-tiba masuk. Si Laila nanya kenapa dia akhir-akhir ini jarang banget ke perpustakaan. Laila bocorin kalau sang ratu biasanya selalu baca di sana tiap lagi gabut. Info baru ini sukses bikin Liz shock berat. Sampai mikir sebenarnya kayak apa sih sifat aslinya di masa depan nanti. Gara-gara dengar info ini, Liz sadar dia nggak bisa cuman bergantung sama Adrian terus. Udah saatnya dia gerak dan nyari solusi sendiri. Tujuan utamanya jelas, perpustakaan kekaisaran. Tempat legendaris yang nyimpen semua koleksi buku di benua ini. Kalau cuma bangsawan biasa, dia jelas dilarang keras buat masuk ke sini. Tapi sekarang, status barunya sebagai ratu ngasih dia akses penuh. Buat pertama kalinya nih, dia benar-benar nikmatin banget privilege gelar kerajaannya.
penuh semangat baru yang membara. Dia langsung manggil dayang pribadinya si Laila. Liz langsung deklarasi kalau dia harus pergi ke perpustakaan detik itu juga. Akhirnya, Liz sampai di perpustakaan kekaisaran yang megah banget. Tempat yang dulunya cuma sebatas mimpi. Ada cowok ganteng nungguin dia. Nyapa dengan ramah banget pakai sebutan yang mulia. Dia ngaku khawatir karena si ratu udah lama gak kelihatan. Plus nambahin gombalan maut kalau dia masih secantik biasanya. Kaget karena nih cowok sok akrab banget. Liz akhirnya cuma bisa ngasih ucapan makasih seadanya. Cowok itu lalu nganter dia ke ruangan privat. Pamer kalau cuman sang ratu yang boleh masuk. Balik badan ke arah dayangnya. Liz nyuruh Laila nunggu di luar. Udah waktunya buat ngulik beberapa jawaban. Begitu masuk, ukuran asli perpustakaan kekaisaran ini sukses bikin Liz melongo. Pustakawan ramah bernama Nona Pretzel langsung nyapa. Nyeletuk santai kalau udah lama mereka nggak ketemu. Habis puji-puji aura anggun sang ratu. Dia kepo nanya buku macam apa yang lagi Liz cari. Liz langsung minta buku soal legenda atau teologi. Dia nggak yakin ada jawabannya sih. Tapi udah beneran putus asa. Cuma ini harapan satu-satunya buat mengerti kejadian super aneh ini. Paham sama permintaannya yang agak absurd. Nona Pretzel ngangguk dan nganter dia makin dalam ke lorong yang pas. Liz nanya Nona, Pretzel apa bukunya? Bisa dipinjam bawa pulang. Sang pustakawan jelas mengiyakan. Mandangin koleksi yang segunung itu. Liz mendadak capek banget. Tapi ya dia tetap butuh jawaban. Dia milih pinjam semua buku itu. Apalagi Laila udah capek nunggu di luar sana. 2 hari berlalu. Dan jujur nih, suasananya canggung banget pas Liz sarapan bareng Adrian lagi. Buat mecah ketegangan, dia tiba-tiba nyeletuk kalau ada satu tempat yang harus banget dia datengin. Senyum tipis langsung muncul di bibir Adrian pas dia noleh. Kelihatan tertarik banget. Dia langsung nanya, emangnya Liz mau pergi kemana? Dengan kalem Liz nyebutin tujuannya. Sebuah desa utara bernama Orel, yang super terkenal sama apel enaknya. Ayah sang kaisar yang ikut nongkrong di meja nanya kenapa dia malah milih tempat spesifik itu. Belum sempat Liz ngomong, Adrian dengan mulusnya motong. Ngeles kalau Liz kelihatan capek abis pesta. Dan dia pikir jalan-jalan bakal bikin istrinya itu segeran. Liz langsung melongo, sadar kalau cowok ini cuma jadiin dia tameng doang. Ayahnya, dia langsung setuju. Menyuruh kita menikmati waktu berdua. Klasik. Tiba-tiba, aku langsung nyeletuk kalau cowok ini berbohong. Adrian pura-pura bingung bertanya maksudku apa. Jelas banget kan? Cowok ini cuman memanfaatkanku. Aku tolak mentah-mentah liburan ini. Kita tidak ada waktu buat petik apel segala. Mending langsung ke intinya. Aku bertanya ke Adrian. Pernah dengar nama pria bernama William Ganda atau tidak? Adrian ternyata mengenali nama itu. Menyebutnya sebagai penyihir hebat. Buku-buku menyebut Ganda sebagai tokoh legendaris yang mengubah sejarah sihir. Sebelum akhirnya dia menghilang secara misterius. Aku jelaskan, cuma penyihir super kuat yang bisa pakai sihir regresi waktu. Ganda adalah satu-satunya harapan kita. Walaupun aku tidak tahu posisinya di mana. Aku bilang dengan sangat yakin tahu cara mencarinya. Si Adrian kepo dan minta penjelasan. Wajahnya langsung syok berat waktu aku tumpahkan fakta pernah bertemu William Ganda. Sebelum dia selesai mencerna kabar gila itu. Aku langsung tegaskan kalau penyihir legendaris tersebut adalah penyelamat hidupku. Aku lalu mengingat kembali sebuah cerita usang tentang masa lalu sang kaisar. Waktu Adrian masih menjadi putra mahkota yang muda, dia ikut rombongan perburuan monster. Tapi para kesatria selalu menjauhkan dia dari bahaya yang sebenarnya. Kesal karena terus diperlakukan seperti anak kecil. Pangeran muda yang keras kepala ini diam-diam kabur dari kemah, nekat mencari aksi nyata sendirian. Dia masuk terlalu dalam ke hutan dan tersesat total. Belum sempat putar balik, seekor monster raksasa keburu menyudutkannya. Yakin kalau hidupnya bakal tamat. Adrian bersiap untuk mati. Tepat saat itu,
Sosok misterius berkerudung muncul dan menyelamatkan nyawanya. Aku bongkar rahasianya. Penyelamat itu ternyata adalah sang penyihir legendaris, William Ganda. Kembali ke masa sekarang, aku benar-benar syok dan bertanya apa dia berbohong. Adrian membenarkan kalau ceritanya memang asli. Penyihir itu meminta imbalan dan bahkan memberikan alamatnya. Adrian lalu membuka laci, memamerkan rahasia yang sudah dia simpan rapat selama bertahun-tahun. Yakin banget Ganda masih tinggal di sana. Sekarang, dengar gosip gila ini. Aku mengaku menemukan surat antara Ganda dan diriku di masa depan. Penemuan gila ini adalah alasan kita harus cepat mencarinya. Pokoknya sudah tidak ada waktu lagi buat liburan petik apel. Tapi dasar Adrian, dia malah dengan santai menyuruhku tenang. Katanya rumah Ganda itu kebetulan dekat dengan desa Oral. Tujuan kita, pikiranku langsung jalan seketika. Berarti perjalanan ini bukan sekadar liburan basa-basi belaka. Adrian rupanya sudah merencanakan buat membantuku mencari penyihir itu sejak awal. Perasaan lega langsung mengalir begitu saja. Aku akhirnya sadar, tidak mungkin aku bisa melakukan semua ini sendirian. Melihat suamiku yang menyebalkan ini, aku sejujurnya merasa sangat tenang karena punya sekutu. Perjalanan gila kita pun dimulai. Meluncur menuju desa Oral yang terpencil di ujung paling utara wilayah. Kota sepi yang cuma terkenal karena apelnya ini sangat jauh dari ibu kota. Dan demi gengsi kerajaan, kita harus pergi menggunakan kereta super mewah. Suara tapal kudanya terdengar stabil di jalanan. Sebelum berangkat tadi, pelayanku Laila mendoakan agar aku punya waktu indah bersama sang kaisar. Aku cuma berterima kasih dan janji bakal kembali. Saat kita berangkat, Laila menatap kepergian kami, mengulangi harapannya agar kita menikmati waktu berdua sangat canggung. Di dalam kereta mewah ini, aku melihat Adrian langsung menenggelamkan dirinya ke dalam tumpukan dokumen. Aku cuma bisa menghela napas. Benar-benar gila kerja. Masa baru saja berangkat, dia sudah mulai bekerja. Perjalanannya sangat panjang. Dan saat malam mulai turun, rombongan kita akhirnya terpaksa berhenti di tengah hutan yang sangat gelap. Pengawal kerajaan mendekat, mengumumkan kalau kita harus berkemah malam ini. Adrian merespons dengan santai. Tapi, tatapan matanya dengan cepat langsung bergeser menatap ke arahku. Dia menyadari wajahku langsung pucat dan sedikit gemetar. Sangat jelas kalau aku sedang merasa tidak baik-baik saja. Aslinya aku panik luar biasa. Sadar, ini pengalaman pertamaku. Berkemah, Adrian langsung membaca raut wajah khawatirku dan bertanya, ada masalah apa? Aku mencoba menutupi kepanikanku, memaksa bilang baik-baik saja. Tapi, akting jelekku ini malah membuat Adrian tersenyum meledek. Karena kesal, aku bergumam menyuruhnya menertawakanku sepuasnya. Tiba-tiba, dia menarikku keluar dari kereta syok berat. Aku refleks bertanya apa yang sedang dia lakukan. Dia cuma menyuruhku menggenggam tangannya, mengingatkan kalau semua orang sedang memperhatikan kita. Cih, ternyata ini cuma buat drama pencitraan belaka. Yah, aku tetap berterima kasih saat dia membantuku turun dari kereta. Dengan sok keren, dia bilang itu hal wajar karena dia tidak bisa membiarkanku terluka. Melihat dari kejauhan, Rude Ganda berkomentar betapa dekatnya kita berdua. Darian lalu menambahkan kalau kemesraan kita ini terasa sangat disengaja. Tidak lama, pelayan mengumumkan makan malam sudah siap. Aku sangat senang. Membayangkan makanan kemah yang sederhana seperti di dalam novel-novel. Tapi tebak apa? Aku langsung syok menemukan hidangan steak dan wine yang super mewah. Aku akhirnya sadar, jamuan berlebihan ini cuma buat kita berdua. Sebuah makan malam yang sangat pantas untuk bangsawan. Habis makan mewah, pengawal nunjuk satu tenda besar buat mereka berdua. Muka Liz langsung pucat pasi, dan dia spontan nyeletuk panik. Soal tenda berdua, Adrian Kuli nanya dingin apa ada masalah. Liz buru-buru ralat sambil ketawa garing.
bilang dia lupa karena di istana kamar mereka pisah. Liz ngancam dia buat tetap di batasnya. Tapi jawaban super dingin Adrien bikin dia shock. Dia bilang, mending potong tangannya sendiri daripada sudi nyentuh Liz. Jahat banget. Di dalam tenda yang lumayan luas, rasa lega Liz mendadak buyar gara-gara suara geraman monster dari kegelapan di luar. Gemetar ketakutan. Liz langsung narik Adrien. Mohon jangan ditinggalin kalau ada beruang. Sumpah, dia beneran mikir cowok itu bakal tega kabur. Kelihatan kesal. Adrien anggap ketakutannya itu konyol dan nyuruh dia tidur aja. Habis malam pertama yang tegang itu, sisa perjalanan mereka ternyata lumayan damai. Liz sadar tantangan terberatnya bukan alam liar, tapi sekamar sama cowok itu. Tapi nyatanya, semua drama kekhawatirannya itu cuman sia-sia. Adrien beneran nepatin omongannya. Dia tidur di pojokan dan sama sekali nggak pernah nyoba deketin Liz. Liz mikir, selama perjalanan mereka kadang nginap di penginapan dengan kamar terpisah. Dia kira itu bentuk perhatian manis dari Adrien buat dia. Tapi sekarang ada masalah baru. Biarpun lagi liburan, cowok gila kerja ini sibuk terus. Tiba-tiba Adrien mergokin Liz yang lagi asyik merhatiin dia dan nanya alasannya. Salah tingkah, Liz cuma bisa ngeles bilang kalau sang kaisar kayaknya lagi banyak kerjaan. Balasan cowok itu cuman sindiran pedas. Nanya apa Liz baru nyadar soal fakta itu sekarang. Liz nyuruh dia santai dikit. Tapi Adrien cuek bebek aja. Mereka bakal sampai di Orel besok buat mecah keheningan yang super canggung. Liz nanya soal tokoh legendaris bernama William Gander. Kalian tahu kan mitosnya pria yang dobrak batas manusia, penerus dewa, atau malah naga yang lagi nyamar? Separah itu gosipnya. Dengan cerita seepik itu, Liz jelas ngebayangin kakek tua bijak dengan janggut putih yang panjang. Dia nanya ke Adrien gimana sosok Gander pas mereka ketemu. Yakin banget kalau dia kakek-kakek. Tapi sebelum Adrien jawab, mukanya langsung tegang. Terdengar teriakan tajam minta laporan. Dan malam itu mendadak berubah jadi kacau balau. Adriana berbalik cepat, nuntut kejelasan situasi. Dari luar, suara panik teriak kalau ada segerombolan orc yang lagi nyerang kemah mereka. Sumpah, darah Liz langsung beku. Orc itu kan cuma materi dari buku teks. Monster biasa yang nggak pernah dia bayangin bakal dihadapin langsung. Pas Adrien siap-siap cabut, Liz nahan lengannya, nanya apa dia beneran pergi. Cowok itu malah ngasih perintah tegas yang kelewat simple. Diam di sini dan jangan gerak. Panik banget. Liz cuma bisa mohon-mohon biar cowok itu hati-hati. Adriana cuma noleh, ngasih senyum miring super songong sebelum langsung ngadepin bahaya itu. Lihat cowok itu pergi. Liz sadar Adrien gak takut sama sekali. Padahal dia sendiri ketakutan parah. Ada sisi egoisnya yang pengen teriak nahan dia. Biar gak ditinggal sendirian di tengah situasi gila dan super bahaya ini. Liz langsung geleng-geleng kepala. Berusaha banget nekan perasaan takut itu. Cara terbaik buat bantu tuh cuman diam dan minggir. Dia udah coba banget ngatur napas biar tenang. Tapi sumpah, itu gak mempan sama sekali. Bayangan seram tiba-tiba nutupin dia. Di ambang pintu berdiri orc raksasa. Dan seketika dunia Liz kerasa langsung berubah jadi merah. Otaknya langsung ngeblank dengan satu pikiran yang super horor. Apa gue bakal mati sekarang? Batin Liz jerit kencang banget. Ngebayangin hal super horor kalau dia bakal jadi camilan si orc. Makhluk monster itu makin menjulang di ambang pintu. Bayangannya benar-benar nelan Liz hidup-hidup. Dia tahu banget harus lari. Tapi seluruh badannya beneran kaku, saking takutnya ngadepin situasi ini. Pas monster-monster lain mulai ikutan masuk ruangan, teriakan gak yang putus asa langsung pecah di kepalanya. Tepat pas makhluk itu loncat nyerang, ada kilatan cahaya ungu terang yang langsung nembus kegelapan. Satu pedang nebas udara dengan mulus, langsung numbangin monster yang berdiri mengancam di atasnya. Sang penyelamat misterius akhirnya datang. Begitu debunya hilang, pandangan Liz mulai kelihatan jelas.
Dia natap super shock ke cowok yang sekarang berdiri tegak di depannya. Tunggu, itu kan Wes senior terkenal dari akademi kita. Sebelum Liz sempat mikir jernih, satu jitakan lumayan keras di kepalanya langsung narik dia balik ke realita. Sambil ngaduh kaget, dia langsung ngegas nanya, kenapa cowok itu tiba-tiba malah mukul kepalanya? Dengan santainya, Wes nyuruh mukanya rileks saja, sambil nyindir pedas kalau dengan ekspresi panik gitu. Orang bakal ngira dia orknya. Wah, Liz benar-benar dibuat bungkam sama kelakuan nyebelinnya. Masih gemetar di lantai, dia mendongak menatap Adrian. Sini gue spill. Kalimat itu meluncur begitu aja tanpa bisa ditahan. Dia ngaku ketakutan setengah mati. Dia beneran mikir bakal mati. Terus cowok itu nunduk, naruh tangannya lembut banget di kepala Liz. Pakai suara super lembut yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Dia bilang, semua bakal baik-baik aja. Dia udah ada di sini. Mata Liz langsung melotot kaget. Natap senyum manis yang jarang banget muncul di wajahnya. Adrian sadar banget Liz gemetar ketakutan. Tapi cewek itu malah gengsi dan bilang itu reaksi normal. Sambil panik, dia nanya apa cowok itu terluka dan kenapa tiba-tiba ada ork muncul. Adrian nebak sarang ork pasti ada di dekat situ. Mutusin buat kirim tim ekspedisi nanti. Dengan agak gugup, Liz akhirnya nurunin gengsi dan bilang, makasih. Waktu ditanya balik, dia langsung salting parah. Ngeles kalau dia makasih karena udah nyelamatin permaisuri. Adrian cuma lipat tangan, bilang kalau itu hal biasa. Lagian, bakal jelek banget kan kalau ada rumor kaisar yang nggak bisa ngelindungin istrinya sendiri kesebar. Liz buang napas kesel. Ucapan tulusnya malah dibales super dingin. Sumpah, harusnya dia udah hafal kelakuan cowok itu. Untungnya, serangan ork itu nggak bikin rusak parah. Setelah kuda-kuda yang panik mulai tenang, mereka langsung lanjut jalan lagi. Besoknya, mereka akhirnya sampai di depan gerbang super mewah milik kediaman Tuan William Gander. Tempatnya beneran kayak kastil yang ditarik langsung dari buku dongeng. Gila banget. Tapi karena nggak ada satupun orang buat bukain pintu, Liz jadi bingung harus ngapain. Tiba-tiba aja, gerbang besi yang super berat itu kebuka sendiri sambil berderit. Pas Liz maju, gerbang itu langsung nutup keras banget, bikin dia terjebak di dalam dan kepisah dari yang lain. Penjaga di luar langsung melongo kaget. Adrian nyuruh dia diam di sana. Tapi Liz yang panik ngotot kalau itu bahaya banget. Tiba-tiba ada anak kecil nangis manggil dia mama. Mohon supaya dia nggak pergi. Walau bocah itu nangis, Liz minta maaf. Ngotot dia juga harus ketemu William Gander. Ngambil kendali, si Kaisar Jutek ini mutusin buat masuk duluan sementara Liz nunggu di luar. Liz langsung panik dan protes kenapa malah Adrian yang masuk duluan. Dengan santai cowok itu jelasin kalau William Gander nggak nerima tamu sembarangan. Dia nggak bakal bisa ketemu kalau Liz ikut. Harapannya hancur. Liz bener-bener nggak habis pikir sama kesialannya. Sebagai usaha terakhir, dia ngemis ke Adrian buat seenggaknya mintain tanda tangan buat dia. Pas cowok itu jalan ke rumah utama, suara langkah kaki di belakang bikin Liz kaget. Pas balik badan, dia lihat cowok berambut biru mencolok. Cowok itu senyum kalem dan nyapa dia dengan santai banget. Adrian udah sampai di depan mansion. Kondisinya sepi banget dan pintu utamanya ketutup rapat. Dia mikir pasti ada orang di dalam. Soalnya gerbang luar tadi kebuka buat dia. Sambil pegang gagang pintu, dia nantangin siapapun di dalam dan nanya apa mereka mau main-main. Dia tahu ada orang. Dan sesuai dugaan, sebuah suara langsung nyuruh dia masuk aja. Pintu berat itu berderit kebuka. Ngelihatin cowok aneh dengan rambut lavender yang super panjang. Cowok misterius itu berdiri santai dan nyapa Adrian. Bilang kalau udah lama banget mereka nggak ketemu. Pria bernama William Gander ini natap remeh ke arah Adrian. Malah manggil dia anak kecil. Adrian nyuekin ledekan itu. Langsung ke inti masalah. Dan ngaku kalau dia butuh bantuan.
Cowok ini beda banget sama tebakan Adrian. Kelihatan muda banget, tapi kelakuan nyebelinnya nggak berubah sama sekali. William nuangin secangkir coklat panas. Nyindir Kaisar kalau anak kecil tuh cocoknya minum ini. Adrian sewot balas kalau dia tuh udah 24 tahun. Tapi William malah manggil dia bocah lagi. Balik ke topik utama. Adrian ngotot kalau dia punya satu pertanyaan penting. William akhirnya nyerah dan nanya apa yang dia mau. William Gander negur Adrian karena nggak merhatiin obrolan. Nyadar banget Kaisar jutek itu malah terus-terusan natap keluar jendela dari tadi. Dia nanya apa yang menarik. Kalian tebak mata Adrian terus ngawasin taman. Ngelihat Liz asyik ngobrol sama cowok berambut biru itu. Adrian ngerasa aneh ada orang lain di sana. Apalagi ini mansion yang nggak punya pelayan sama sekali. Nengok ke William. Adrian langsung nanyain soal aturan larangan tamu di mansionnya. Mari kita bahas teh panas ini. Dengan wajah serius. Adrian menuntut identitas pria bareng Liz. Si William dengan santainya membocorkan kalau pria berambut biru itu, Rude Gander, adalah putranya. Adrian jelas bingung dan tanya umurnya. Nah, jawaban William ini yang bikin dia makin shock. 24 tahun, seumuran Adrian. Asli, ini mah sama sekali nggak masuk akal. Secara, William Gander yang legendaris itu umurnya udah purba. Hidup lebih dari 1 abad lamanya. Otak Adrian langsung korslet. Sampai akhirnya pria berambut lavender itu ngasih fakta plot twist pamungkas. Rude ternyata bukan anak kandung William. Yang malah bikin Kaisar kita ini makin pusing 7 keliling. Sementara itu, ada kiriman spesial nih buat Liz. Sebuah suara mengumumkan hadiah untuk sang ratu. Mata Liz langsung melotot pas lihat hadiahnya. Kue stroberi yang bentuknya beneran sempurna banget. Tapi dia buru-buru ngerem rasa semangatnya. Merutuki dirinya sendiri di dalam hati. Sebagai permaisuri, dia dilarang asal terima makanan tanpa tahu apa isi di dalamnya. Dia mati-matian menahan nafsu makannya. Tapi jujur aja, godaan kue itu terlalu kuat. Liz hampir nangis. Kalah telak ngelawan ego manisnya sendiri. Apalagi makanan penutup semewah itu terus manggil namanya. Dengan gugup Liz menolak kuenya. Beralasan kalau dia lagi nggak lapar. Tapi Rude cuman tersenyum. Gampang banget nebak ketakutan asli si Liz. Cowok itu meyakinkan kalau kuenya beneran aman 100%. Sambil nyindir dikit kalau rumah William Gander bukan tempat buat urusan gelap macam racun. Merasa lega, pertahanan Liz runtuh dan dia nyicipin sedikit. Seketika, dunianya meledak penuh rasa. Kuenya beneran seenak itu. 1 gigitan nambah lagi. Dan tahu-tahu seporsi kue utuh itu lenyap tanpa sisa. Pas dia mikir siapa koki ahlinya, pria itu akhirnya mengenalkan diri dengan senyum lembutnya. Namanya Rude Gander. Otak Liz langsung ngehang seketika. Gander, maksudnya William Gander si penyihir legendaris. Dan Rude ngiyain dengan santai banget. William emang ayahnya. Liz yang lagi starstruck abis. Ngumpulin nyali buat nanya umur cowok ini. Jawabannya jatuh kayak bom. 24 tahun. Ini bikin dia makin overthinking. Umurnya persis banget sama si Kaisar jutek, Adrian. Tapi sebelum drama di kepalanya makin jauh, sebuah suara meluruskan situasinya. Rude bukan anak kandung William. Dia baru diadopsi pas umur 19 tahun. Malu banget karena kelihatan shock. Liz cuman ngangguk pas Rude dengan sopan nanya tujuannya ke sini. Berusaha acting tetap santai. Liz ngejelasin kalau dia cuman nemenin sang Kaisar yang lagi ada urusan bisnis. Tapi pas Rude menatapnya, kalian dan aku pasti sadar ada perasaan familiar aneh menyelimuti Liz. Keceplosan, dia nanya apa mereka pernah ketemu sebelumnya di masa lalu. Detik setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia langsung menyesal. Menyadari ekspresi cowok itu jadi canggung. Dalam hati, dia sadar tatapannya itu nyaman banget. Persis kotak musik tua dari masa kecilnya. Rude tiba-tiba memecah keheningan canggung itu sambil ketawa. Bercanda nanya, kenapa Baginda Kaisar lama banget?
Rude sukses bikin Liz shock dengan nebak dia lulusan Akademi Myrdal. Ternyata dia juga alumni akademi itu. Otomatis jiwa gosip Liz mikir, kalau dia sekolah di sana, pasti kenal Adrian. Rude ngiyain tehnya. Tapi, bilang sang kaisar itu, tipe orang yang susah dideketin. Liz jelas setuju banget sama itu. Dia nostalgia ke zaman sekolah. Ingat betul, gimana Adrian sok ramah ke semua orang tapi judes banget ke dia. Sementara itu, si Adrian lagi ketemuan sama William Gander, dan ini puncaknya. Dia langsung nanya ke penyihir hebat itu soal perjalanan waktu dan jiwa nyasar. Sumpah, William Gander dengan dinginnya langsung menolak permintaan Adrian. Dia bilang nggak tahu, dan malas ikut campur walau tahu. Sang penyihir jujur menjelaskan bahwa sihir waktu adalah ilmu terlarang. Peluang suksesnya super kecil, dan pastinya bakal bikin orang sombong bayar harga yang sangat mahal. Karena putus asa, Adriana bertanya, siapa lagi yang bisa dimintai tolong sekarang? William cuma ngasih satu petunjuk, yaitu putranya sendiri, Rude. Karena dia sudah pensiun, Rude sekarang adalah penerus resminya. Adrian mengerti lalu pergi. Bikin William menghela napas dan menyebut kaisar keras kepala itu bocah bodoh. Kalian harus lihat ini. Liz tersenyum kaget karena ternyata dia gampang banget akrab sama Rude. Selera suka dan benci mereka sama. Bahkan ketahuan kalau mereka berdua itu penari yang buruk. Pas lagi asik PDKT, Adrian tiba-tiba muncul. Dengan ketus bilang kalau ini waktunya untuk pergi. Kaget karena urusannya secepat itu. Liz gak tahan buat komentar. Adrian nanya dingin apa dia kecewa. Liz yang salah tingkah langsung membantah. Sang kaisar lalu menoleh ke kenalan baru Liz dan nanya, apa dia itu Rude Ganda? Dengan santai, Rude membenarkan identitasnya dan memberi salam resmi kepada Yang Mulia. Jelas bikin Liz shock. Liz nanya apa Adrian kenal Rude. Tapi dia langsung kadang sadar wajahnya suram banget dan mikir jangan-jangan ada yang salah pas pertemuannya tadi. Adrian cuek mengabaikan pertanyaannya. Dia bilang datar kalau Rude nyuruh Liz pergi saja bareng dia. Makin bingung. Liz kaget banget waktu Adrian bongkar kalau Rude itu penerus resmi William Ganda. Beban politiknya langsung terasa berat. Bahwa dia pergi bisa memicu krisis internasional yang super parah. Pas pergi, Adrian ngejek dia lemot, tapi Liz mikir cowok itu cuma lagi gengsi aja. Akhirnya, dia nanya ke Adrian apa yang harus mereka lakukan soal Rude. Liz nanya kenapa Rude nggak bisa ikut bareng dia sekarang. Dia santai ngejelasin bakal nyusul nanti, karena masih harus pamitan sama ayahnya dan ngurus beberapa hal. Adrian motong obrolan, nanya butuh berapa lama, dan nawarin ngirim kereta istana untuk jemput dia. Liz takjub lihat perlakuan VIP ini. Sadar banget kalau bakat kayak Rude pantang buat dilewatkan. Rude memperkirakan butuh waktu seminggu, dan Adrian pun setuju buat nunggu. Tapi tunggu dulu, kaisar tiba-tiba nanya apa mereka pernah ketemu sebelumnya. Pertanyaan itu bikin Liz mikir. Sadar kalau teman barunya ini rasanya nggak asing sama sekali. Mendadak Adrian nanya lagi ke Rude soal masa lalu. Pertanyaannya bikin canggung suasana sekitarnya. Niatnya mau bantu. Liz nyeletuk ngejelasin kalau Rude juga lulusan dari Akademi Myrdal. Rude cuma membenarkan hal itu sambil tersenyum tenang banget. Di kilas balik, Liz ceria melambaikan tangan. Bilang sampai jumpa lagi nanti di istana. Tapi balik ke masa sekarang, mood bagusnya sudah hancur lebur. Dia ngelabrak Adrian, yang kelihatan banget sudah gagal menjalankan misinya. Kesal banget, dia nuntut penjelasan kenapa cowok itu pulang tangan kosong tanpa tanda tangan yang dibutuhkannya. Gak lama, Liz meluncur ke perpustakaan istana, berharap bisa cari tahu jawabannya sendiri. Penjaga perpus aja sampai takjub ngelihat betapa cepatnya dia membaca buku. Liz terpaksa senyum. Curhat kalau bukunya sih bagus, tapi tetap saja nggak ada informasi penting yang lagi dia cari mati-matian. Gila ya,
Sepertinya dia balik ke titik nol buat cari kebenaran di sana. Seorang penjaga perpus cuma bisa ngucapin semoga sukses buat risetnya. Waktu penjaga nawarin buat beresin bukunya, Liz nolak sopan, ngejelasin kalau dia sudah hafal letaknya. Penjaganya lalu ngasih tahu kalau batas maksimal pinjam buku itu cuma 5 buah per hari. Liz tahu dia harus milih ekstra cermat. Dia ambil setumpuk buku, janji mengembalikannya tepat waktu. Untungnya pelayan itu santai banget. Bilang ke dia kalau telat dikit tuh nggak masalah. Bawa tumpukan buku baru. Liz sudah siap buat balik, lanjutin sesi investigasinya yang bikin pusing. Balik ke kamarnya, Liz langsung tepar gara-gara riset yang super menguras tenaga. Dia nyuruh pelayan naruh tumpukan buku berat itu. Sambil ngarep banget bisa nemuin satu petunjuk. Pas dia baru mau santai minum teh dari pelayannya, Laila. Ada surat misterius datang. Mata Liz langsung melotot pas lihat stempel di suratnya. Itu lambang keluarga Duke Anglola. Gila, kan? Wajahnya jelas kelihatan panik banget sesaat. Tapi dia buru-buru acting sok tenang, ngeles terbata-bata kalau dia cuman kelupaan sebentar. Ada yang nggak beres sama surat ini. Otak Liz langsung muter natap stempel mahal itu. Asal kalian tahu nih, keluarga Anglola, barang militer, dan keluarga kerajaan adalah 3 pilar kekuatan utama penyokong kekaisaran. Surat ini pastinya dari Darien, si putra bungsu kesayangan Duke, dan juga kakak tingkat yang dia kenal pas zaman akademi. Aneh banget kan? Nginget cowok itu dulu nggak pernah sekalipun ngajak dia ngobrol santai. Kayaknya diri dia di masa depan punya hubungan spesial sama cowok itu. Dia buka suratnya. Kartu di dalamnya bertuliskan, untuk permaisuriku tersayang dan juga temanku Liz. Mulutnya sampai menganga. Temenan sama anak keluarga Duke. Ini benar-benar jadi satu misteri baru. Pas Liz masih pusing mikirin surat aneh itu, Laila malah nyodorin satu surat lagi. Kali ini suratnya datang dari Duchess Canaria. Liz makin shock parah. Surat dari kakak tingkatnya, si Chana. Pesannya singkat, nyinggung soal acara minum teh pasangan. Dan Chana bilang gak sabar nunggu kehadiran Liz. Liz cuma natap undangan itu. Benar-benar kebingungan parah. Acara pasangan, terus apa yang bikin Chana heboh banget. Dan yang paling penting, Liz harus pergi bawa gandengan siapa. Masa depan ini terus-terusan ngasih kejutan gila. Bikin dia makin pusing 7 keliling. Liz nyamperin Adrian. Nanya apa cowok itu juga terima surat anehnya. Dan dia membenarkan. Suratnya datang hampir barengan sama waktu punya Liz tiba. Sambil ngangkat undangan dari Chana itu tinggi-tinggi. Dengan gugup Liz nanya, orang-orang itu ngapain sih di acara minum teh pasangan? Bikin kaget. Adrian jujur ngaku kalau dia sama sekali nggak tahu karena belum pernah ikutan. Liz jujur dia juga belum pernah. Dan kecanggungan luar biasa langsung menyelimuti mereka berdua. Makin panik. Liz nyeletuk kalau senior mereka, Chana, rupanya beneran menikahi Adrian. Dia mati-matian cari topik obrolan buat mecah keheningan yang canggung parah ini. Liz cerita ke Adrian apa yang diketahuinya. Adrian cabut dari Ordo Malam dan nikahin Chana begitu dia pulang dari ekspedisi panjang itu. Dia ngerasa ini ajaib banget, karena dia pikir mereka berdua nggak punya hubungan apa-apa. Sambil ngelamun, dia mikir jangan-jangan selama ini mereka pacaran diam-diam. Suara Adrian tiba-tiba mecah lamunannya. Nanya apa yang lagi dia pikirin. Liz balik nanya, apa cowok itu tahu gimana mereka bisa ketemu? Ekspresinya sempat berubah bentar sebelum akhirnya dia ngaku kalau dia juga nggak tahu. Liz melongo. Apa Chana dan Darian benaran nutupin hubungan mereka dari semua orang di akademi? Dia mencoba buat kembali tenang. Dengan canggung Liz bilang kalau mereka harus pura-pura jadi pasangan sungguhan buat pesta teh nanti. Tapi belum sempat dia lanjut ngomong, Adrian motong ucapannya, bilang ada yang mau dia sampaikan. Coba lihat nih, dia senyum tipis. Dan Liz langsung kaget banget. Liz langsung nuduh dia lagi ngetawain dirinya. Panas deh tuh. Liz janji bakal tampil sempurna
buat hancurin kesombongan cowok itu. Nah, sampailah kita di hari pestanya. Liz tampil super badai sambil mengagumi dirinya. Dalam hatinya bilang, mending cowok itu jujur aja dan ngaku kalau dia cantik. Liz nungguin reaksi, tapi Adrian cuma diam menatapnya. Bikin dia makin gak sabaran. Dia pun nanya kenapa Adrian malah diam aja, sambil senyum pede. Dia bilang kalau itu cuma bercanda, tapi sebelum ejekannya itu selesai diucapkan, Adrian memotong omongannya. Pelan-pelan bilang kalau Liz cantik. Liz langsung nge-freeze. Beneran shock berat. Otaknya langsung error pas dia minta cowok itu ngulang kata-katanya. Bukannya jawab, Adrian malah menggenggam tangannya dengan sangat lembut, sambil senyum manis. Dia bilang, udah waktunya pergi. Ngingetin kalau sekarang mereka harus akting jadi pasangan. Dia menuntun tangan Liz menuju taman yang ada di belakang istana. Pas mereka jalan ke gazebo taman yang mewah, Adrian mendekat, nanya apa Liz lagi gugup. Liz nggak bisa bohong dan ngaku emang gugup, menarik napas dalam. Liz mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ngerasa kalau godaan Adrian tadi lumayan bikin dia agak rileks. Sebelum dia merespons, kedatangan mereka berdua pun resmi diumumkan. Cewek berambut pink tersenyum ceria, menyambut mereka masuk ke dalam area pesta. Liz ngerasa aneh banget dengar ucapan cewek ceria itu. Si Chana, ngomongnya jadi seformal itu, belum sempat mikir. Bangsawan muda bernama Darian menyapa Adrian dengan satu bungkukan rasa hormat. Kaisar tersenyum hangat. Lega banget ngelihat Darian kelihatan super sehat. Setelah perkenalan selesai, Chana resmi memulai acara pesta teh mereka. Suasana jadi santai pas Darian memuji ibunya kelihatan sangat cantik sekali. Ibunya berterima kasih anggun, sambil nambahin kalau Chana, istrinya, juga super elegan. Chana cuma ketawa, merendah bilang kalau mereka cuma merayunya aja. Obrolan sopan mengalir dengan sangat lancar di sekitar meja. Basa-basi berlanjut pas Adrian nanya, gimana kabarnya si Darian sekarang? Darian bangga lapor soal bisnis ekspor barunya. Dan Adrian bilang dia ikut senang banget lihat bisnisnya lancar. Pas giliran Darian nanya balik ke Liz, jawabannya formal dan kaku banget. Bilang kabarnya baik berkat dukungan sang permaisuri. Dalam hati, Adrian langsung emosi, nyuruh dia berhenti kaku begitu. Chana sadar ada hawa canggung. Mikir mereka kelihatan kaku banget dibandingin sama tingkah mereka yang dulu. Ngerasa suasananya tegang. Chana dengan manis nawarin Darian sebuah kue, pamerin hubungan mereka yang lagi super bucin-bucinnya. Darian asik makan kuenya, dan Chana langsung gemas lebay muji betapa lucunya cowok itu. Chana lalu minta gigit pakai suara bayi. Bikin Liz beneran shock bukan main. Sumpah ya, Liz tuh cringe abis, ngerasa ngelihat sesuatu yang sangat terlarang. Akting bucin ini benar-benar di luar sifat asli Chana yang selama ini dia ingat. Pas Chana iseng ngusap remah dari pipi Darian, Adrian yang jijik langsung nanya, Liz apa itu beneran temannya? Kelihatan sama malunya. Liz ragu-ragu mengiyakan kalau Chana temannya buat saat ini. Darian kemudian nanya ke mamanya, apa ada sesuatu yang salah? Chana buru-buru menepis kekhawatiran Darian dan minta maaf karena udah kepo. Dia ngaku cuma kaget, soalnya nih, Liz dan Adrian yang biasanya selalu nempel, hari ini malah kaku banget kayak kanebo kering. Tiba-tiba nih, Adrian langsung merapat ke Liz, sambil bisik-bisik. Dia bilang kalau sikap dingin mereka ini bikin curiga, biar nggak ada gosip aneh. Cowok itu ngide buat pura-pura jadi pasangan bucin yang lagi dimabuk asmara. Liz jelas jijik banget sama idenya. Dia melototin muka tengil cowok itu dan setengah mati nahan emosinya biar nggak meledak, sambil menggertakkan gigi. Liz ngebatin kalau dia ngelakuin drama ini jelas bukan karena kemauannya sendiri. Buat sekarang, dia mutusin berhenti jadi permaisuri dan berubah jadi istri Adrian yang paling manis. Dengan niat sedalam lautan, dia langsung nyalain mode akting maksimalnya. Nengok ke Adrian pakai senyum super manis.
Dia manggil gelarnya dengan nada manja. Adrienne langsung kaget bukan main. Mikir ini cewek lagi kesurupan setan apa? Sambil ketawa cantik banget. Liz nanya ke Adrienne apa kue yang disuapin tadi rasanya enak. Shanna 100% kemakan akting mereka. Dan ngaku kalau kecurigaannya tadi pasti cuma halusinasi aja. Begitu penonton mereka ketipu. Liz diam-diam nanya, apa drama pura-pura ini udah kelar? Adrienne membenarkan. Tapi tiba-tiba senyum super licik mulai muncul di wajah cowok ngeselin itu. Dan dengan santainya bilang kalau gilirannya tiba, dia ngambil satu kue. Dan dengan gaya cool nyodorin itu ke depan bibir Liz. Sebelum Liz sempat ngomel, cowok itu langsung nyumpelin kuenya ke mulut Liz. Maksa dia buat gigit dengan nada sarkas. Adrienne muji Liz kelihatan manis karena makannya lahap. Sambil menahan amarah, Liz membalas tajam kalau cowok itu hampir bikin jarinya putus tergigit. Liz ketawa canggung, bilang omongannya tadi sama sekali nggak kedengaran kayak bercanda. Tapi Adrienne cuma senyum santai dan anggap angin lalu, nggak peka sama ketegangan itu. Para bangsawan lain asyik menonton dari jauh. Mereka sukses ketipu sama pertunjukan itu. Mereka ikutan baper lihat pasangan kekaisaran ini. Sampai nyebut hubungan mereka itu sebuah anugerah. Satu nyonya bahkan repot-repot bawain Liz minum. Panik takut kuenya bikin tenggorokan si permaisuri jadi seret. Semuanya sukses kemakan akting mereka. Liz lalu merhatiin Shanna yang lagi asyik manjain bangsawan lain. Darian, padahal dulunya Darian dikenal sebagai pedang kekaisaran yang kejam. Seorang prajurit buas tanpa ada ampun. Tapi kena sentuhan lembut Shanna. Cowok garang itu luluh total. Wajahnya merona kayak anak sekolahan. Liz benar-benar gak percaya itu orang yang sama. Dia mikir Darian pasti udah cinta mati sampai bisa nunjukin sisi manis kayak gitu. Pemandangan super bucin di depannya ini bikin perasaannya jadi agak aneh. Kalian pasti nebak ini. Matanya melirik ke Adrienne. Dan dia lihat ada remah kue yang masih nempel di bibir cowok itu. Liz tersadar dari lamunannya. Dan mergokin Adrienne ternyata lagi asyik menatap tepat ke arahnya. Dia langsung nanya, ngapain cowok itu natap dia? Dengan belak-belakan cowok itu jawab kue. Sambil nunjukin remahan yang nempel di wajah Liz. Sebelum Liz bisa bereaksi. Cowok itu pelan-pelan meraihnya dengan tangannya. Tapi bukannya ngusap pipi. Jarinya malah menyentuh lembut dagu Liz. Cewek itu langsung mematung. Mendadak salah tingkah karena jarak mereka sedekat ini. Dalam hati dia, jejeritan kalau cowok itu nyentuh tempat yang salah. Dia kesal dan bingung sama kelakuannya. Akhirnya, dia mutusin buat bersihin remahan itu pakai tangannya sendiri aja. Mulai capek sama dramanya. Liz nekat ngusap remah kue di wajah Adrienne pakai tangannya sendiri. Giliran Adrienne yang langsung kaku mematung. Pipinya memerah merona. Sambil pelan-pelan nyuruh Liz diam, Liz cuma bisa ngedumel dalam hati. Mikir si tampan ini lebih repot dari balita. Karena kesal, dia narik tangannya mundur. Nyebut kelakuannya ngeselin banget dan nyimpulin kalau bersikap baik ke cowok itu tuh beneran percuma. Habis drama itu, pas mereka jalan di taman. Karena bilang betapa leganya dia lihat dua orang ini akhirnya bisa akur lagi. Ada bangsawan lain nanya, rencana Adrienne? Dia santai jawab bakal nginep di kediaman keluarga Kana buat perjamuan yang akan datang. Pikiran Liz langsung kacau pas sadar mereka harus ke rumah Kana, yang artinya bakal ada perjamuan ngebosenin lagi. Kalian denger gosip Kadipaten Cetia, Liz juga dengar. Tapi jujur aja, masalah dramanya sendiri jauh lebih pusing. Tiba-tiba si nyebelin ganda ngepung dia. Nuntut penjelasan kenapa cewek itu bersikap aneh banget seharian ini. Nyuekin ganda total. Liz langsung noleh ke Adrienne. Dia minta cowok itu janji gak bakal ngamuk denger omongannya. Jelas aja Adrienne kebingungan total dan nanya alasannya. Liz memohon lagi. Sukses bikin cowok itu makin pusing sama permintaan anehnya. Anehnya, pangeran sombong ini malah setuju sama permintaan gila itu dan ngasih janjinya. Liz lalu nanya hal super pribadi.
Nanya apa dia kesepian, Adriana mendengus. Nganggap itu omong kosong. Panik banget. Liz buru-buru ngeles. Bilang itu cuma pikiran sekilas aja. Padahal dalam hatinya, dia ngerasa cowok angkuh itu kelihatan sedih sejak dia putus dari Darian. Dia bikin kaget dengan keceplosan, bilang cowok itu satu-satunya buat dia. Pengakuan tiba-tiba yang sukses bikin Adrian bungkam total. Ekspresi cowok itu langsung berubah drastis saat Liz mulai jelasin maksud omongannya. Liz langsung nyesel berat. Merinding sendiri mikirin betapa aneh pengakuannya barusan. Adrian ngulangin kalimat aneh itu. Nuntut penjelasan apa maksud dari kata satu-satunya. Tarik napas panjang. Liz akhirnya ngaku kalau dia sebenarnya iri banget sama cowok itu. Secara dia itu pangeran mahkota. Disayang, dipercaya semua orang. Plus punya visual luar biasa sempurna. Liz ngaku biarpun keluarganya terpandang, dia ngerasa nggak bakal bisa nandingin kesempurnaan cowok itu. Gagal paham sama logikanya. Adriana nanya, ngapain juga cewek itu harus iri sama hal-hal kayak gitu? Perhatikan baik-baik. Adrian melempar pertanyaan yang bikin merinding. Apa dia bisa bedain mana teman mana musuh? Liz sama sekali nggak paham maksud omongannya. Pernah nggak dia separanoid itu sampai ragu sama kebaikan orang? Takut diracun? Atau ngeri senyuman manis malah berujung pengkhianatan? Jeda sejenak. Liz ngejawab kalau di tempat yang penuh intrik beracun ini, cuma Darian satu-satunya teman yang bisa dia andalkan sepenuhnya. Dengar jawaban itu. Ekspresi Adrian langsung gelap. Kelihatan banget. Dia cemburu Liz terlalu percaya sama Darian. Dariana nanya apa Liz lagi ngomongin soal pengakuan cinta cowok itu sebelumnya. Dalam hati, cowok ini mikir kalau nunjukin perasaan asli itu cuma bikin kelemahan buat diserang musuh. Pikirannya melayang ke Liz. Seseorang dari 5 tahun di masa depan yang udah lewatin banyak hal. Menurutnya, cewek itu udah bangun hidup baru dan sekarang malah ngelindungin cowok lain. Fakta yang beneran bikin sakit hati. Dia bilang, semua ini mungkin bakal susah banget buat dipahami. Atau bahkan kedengaran seperti rengekan anak kecil aja. Lalu, dia menatap lurus mata cewek itu. Nanya, apa dia nyesel udah bikin pengakuan itu? Liz setuju sama Adrian. Ngaku kalau dia nggak sepenuhnya paham dunia penuh kecurigaan milik cowok itu. Dia sadar hidupnya selama ini sederhana. Terus waspada itu susah banget. Bahkan meski berstatus permaisuri, Adriana lalu merenungi kebodohannya sendiri selama ini. Dulu, dia selalu muak sama senyum palsu dan permusuhannya. Nggak pernah sadar kalau senyuman itu cuma tameng pelindung. Tangan Liz mengepal erat. Dia tahu omongannya mungkin bakal ngancurin harga diri cowok itu. Tapi dia harus ngomong, wajah kesepian cowok itu menghantui pikirannya. Dia beneran gak bisa diam lebih lama. Liz menegaskan kalau di masa depan gila ini, mereka adalah rekan seperjuangan. Mereka berdua ngelewatin penderitaan yang sama, dan punya satu tujuan untuk pulang ke rumah. Adrian cuma bisa menatap balik. Kebingungan setengah mati sama pidato dadakannya. Cewek itu terus mendesak. Ngakuin kalau biarpun dia bukan Darian, mereka gak punya pilihan lain selain mengandalkan satu sama lain. Ngumpulin sisa keberaniannya. Dia menatap lurus mata cowok itu dan nanya, seenggaknya, apa dia bisa percaya padanya? Mata cowok itu langsung membelalak kaget. Hening sejenak menyelimuti mereka berdua. Sebelum cowok itu tiba-tiba meledak dalam tawa lepas. Tawa itu bikin Liz pusing. Kalian juga ikutan pusing, kan? Sumpah deh, ingat masa lalu. Dia sudah janji nggak bakal pernah baik lagi sama cowok nyebelin ini. Tapi pas emosinya lagi memuncak, tawa ngeledek itu tiba-tiba berhenti. Senyum sinis Adrian hilang, diganti sama ekspresi yang benar-benar susah banget ditebak. Dia menatap cewek itu dan pelan-pelan bilang, terima kasih. Otak Liz langsung ngeblank total. Dia gelagapan dong, nanya apa cowok itu bercanda atau dia lagi mimpi di siang bolong. Kesurupan setan kali ya. Tapi Adrian dengan ketus langsung nyuruh dia buat sadar diri.
Saking paniknya, dia hampir nuduh cowok itu punya kepribadian ganda sebelum akhirnya nahan diri. Kelihatan kesal, dia nanya apa harus narik lagi kata-katanya tadi. Setelah hening yang canggung banget, dia diam-diam mengaku kalau dia nggak benci Liz. Pengakuan barusan jelas langsung nyambar dia kayak petir. Masih shock. Dia ngatain cowok itu pembohong dan nuntut penjelasan kenapa selama ini perlakuannya parah banget. Adrien dengan santainya bilang itu karena dia memang nggak suka sama Liz. Benar-benar gagal paham sama logikanya. Liz mikir mending nggak usah nanya apa-apa lagi deh. Dia ganti taktik. Membusungkan dada dan janji nggak bakal berkhianat. Biarpun cowok ini nyebelinnya minta ampun. Pernyataan super seriusnya itu malah bikin Adrien ketawa ngakak banget. Dia nyindir janjinya lumayan meyakinkan. Soalnya wajah Liz selalu kelihatan jelas kalau lagi mikir. Terus mukanya berubah serius. Dan dia bilang, Liz nggak mungkin khianat. Cewek itu asisten paling bisa dipercaya di istana ini. Liz jelas langsung terima gelar barunya. Senyum sumringah dengan semangat baru. Dia bilang dengan ceria kalau siap banget kerja bareng senior. Dia ngulurin tangan buat salaman formal. Tapi langsung panik dan buru-buru ralat. Maksudnya mereka cuma perlu kerja sama dengan baik. Adriana nyambut jabatan tangan itu dengan genggaman yang mantap. Dia membalas kalau dia juga nggak sabar buat kerja bareng asisten barunya ini. Pas salaman, Liz malah kepikiran soal beban rahasia yang disembunyikan Adrien. Gila ya, ternyata dia bukan cuma cowok brengsek, tapi orang kesepian yang butuh dipercaya. Dan Liz diam-diam ngakuin senyumnya itu manis banget. Tiba-tiba ada suara cowok menggema di kepala Liz. Bilang kalau dia menantikan 1 tahun ke depan. Ingatan itu pudar. Dan tahu-tahu dia lagi duduk bareng Adrien di meja kosong yang super besar. Coba basa-basi dikit. Dia nanya, apa sih yang lagi dinantikan sama cowok itu? Seperti biasa, jawaban Adrien cuma satu kata yang dingin banget. Dia nggak tahu, tapi sebelum Liz sempat maksa. Sekumpulan cewek di meja lain malah mulai heboh. Mereka ngira Liz bahas ulang tahun Kaisar. Dan mulai ngegosip gimana permaisuri Kanaria ngurus semua detailnya sambil senyum lebar. Drama banget kan? Waktu cewek-cewek itu asyik puji chemistry mereka, Liz malah mulai panik setengah mati. Padahal dia yang harus ngurus pesta Kaisar. Padahal ngurus ulang tahunnya sendiri aja nggak pernah. Ingatan aneh tiba-tiba lewat di kepalanya. Waktu dia pernah nuduh Adrien muda nyembunyiin sesuatu dari dia, bikin merinding dikit. Tapi perasaannya diabaikan gitu aja. Besoknya, tumpukan dokumen segunung langsung dilempar ke atas mejanya. Gila banget. Waktu pelayannya, Raraka, bawa masuk lebih banyak tumpukan lagi. Liz benar-benar langsung tenggelam total. Dalam hati memohon, tolong siapapun selamatkan dia dari mimpi buruk dokumen sialan ini. Tenggelam dalam dokumen? Liz nggak percaya masa depannya ngurus detail gila begini. Sampai jumlah lilin segala. Dia mengerang frustrasi. Sadar kalau mikromanajemen lebay ini yang bikin orang ngira chemistry mereka bagus. Tepat saat itu, Adrien masuk. Dengan santai nyuruh dia buat kerja yang benar. Cowok itu langsung mematung lihat Liz tertimbun kertas. Dan bergumam kalau dia pasti salah masuk ruangan. Hampir gila, Liz nyindir dalam hati. Kalau dia lagi nyari permaisuri yang mau mati. Ya ini orangnya. Adrien melongo. Mikir kalau kondisi cewek itu memang kelihatan parah banget. Muak sama tatapan kosongnya. Liz tiba-tiba aja langsung nyubit pipi Adrienne. Nyuruh cowok itu berhenti cemberut. Karena dia lagi sibuk banget. Coba kalian tebak. Dia ngelirik tumpukan kertas itu dan bikin shock, malah nawarin bantuan. Ada secercah harapan di mata Liz, tapi langsung ditepis. Dia bersikeras mau mengurus semuanya sendiri. Tipe cewek mandiri yang keras kepala. Adrien bingung kenapa ditolak. Liz malah meremehkan. Nanya kenapa cowok ini sok polos nggak tahu apa-apa. Liz yakin banget Adrien cuman pura-pura bodoh soal alasan dia menolak bantuan.
Adrien cuma bisa plonggo kena tolak mentah-mentah. Drama banget. Liz tetap teguh. Tawaran bantuan ditolak keras-keras. Menurut Liz, nyuruh tamu kehormatan ikut ngurus pestanya sendiri itu salah besar. Ya kali. Kan, dia masih punya hati nurani. Adrien disuruh duduk manis dan nikmati aja perayaannya nanti. Tapi balasan Adrien bikin Liz kaget setengah mati. Cowok itu cuma bilang selamat dengan tenang. Liz bingung total. Panik cari cara buat ngeles. Akhirnya Adrien diusir pergi istirahat. Liz bilang kalau cowok itu sakit. Dia yang bakal makin repot. Alasan aja tuh. Adrien nurut dan balik badan. Tapi ucapannya barusan bikin Liz tiba-tiba sadar akan suatu hal. Saat mau melangkah pergi, Adrien malah teringat sesuatu. Dia nyeletuk dengar kabar Rude Ganda masuk ke istana beberapa hari lalu. Waspada tingkat tinggi. Liz langsung ngegas nanya, kenapa Adrien baru ngasih tahu soal itu sekarang? Dengan santai Adrien bilang gak ada alasannya. Liz makin panas, bersikeras kalau itu penting banget. Soalnya Rude itu temannya ya. Walau dalam hati dia sadar mereka belum pernah resmiin status. Kata teman langsung terngiang jelas di kepala Adrien. Dia ngerasa gelar itu luar biasa. Jelas lebih dalam dari sekadar asisten biasa kan. Liz makin kebingungan. Dia nuntut penjelasan maksud nada dingin Adrien barusan. Asli, tegang banget. Padahal Liz ngira mereka udah lumayan dekat. Cowok ini malah balik bersikap kayak orang asing. Mood yang udah jelek makin hancur lebur. Dia lemas pasrah, ngerasa lebih kacau dari sebelumnya. Kalian dan aku tahu, ini belum berakhir. Sisa seminggu sebelum pesta besar. Laila sadar Liz kelihatan capek banget. Laila nyaranin Liz jalan santai cari udara segar. Jelas banget dia khawatir sama kesehatan bosnya. Liz setuju kalau istirahat itu penting. Dia mutusin jalan bentar dan minta Laila buatin coklat panas buat nanti. Waktu Laila nawarin buat nemenin, Liz menolak dengan halus. Alibinya sih cuma mau cari angin di depan. Liz keluar menembus malam yang dingin. Udara segar kerasa luar biasa, memulihkan pikirannya yang ruwet. Tapi jalan santainya keganggu. Tiba-tiba ada suara gemerisik dari semak-semak di dekat situ, bikin kaget. Dia langsung tegang, menebak-nebak siapa yang ada di sana. Jalan ini khusus buat bangsawan, jadi mustahil itu pekerja istana. Lagi pula, harusnya nggak ada yang keluyuran selarut ini. Pas otak Liz lagi mikir keras, sosok familiar berambut biru terang muncul dari balik bayangan. Benar-benar kejutan besar, ternyata cowok itu adalah temannya sendiri, si Rude Ganda. Liz memanggil Rude. Cowok itu langsung kaget banget lihat sang permaisuri masih di luar malam-malam. Dia buru-buru minta maaf. Sambil jelasin kalau Kaisar bilang Liz lagi sibuk banget belakangan ini. Dia ngerasa bakal sangat nggak sopan kalau mengganggu. Tapi Liz malah ketawa. Dia nenangin Rude dan bilang senang bisa ketemu wajah yang dikenal. Rude lalu nanya soal kunjungan ayahnya. Pertanyaan itu seketika bikin Liz sadar akan sesuatu yang penting. Dia belum ketemu orang tuanya sama sekali sejak datang ke masa depan. Jujur, dia jadi penasaran. Dalam hati, Liz ngaku kalau dia penasaran pengen ketemu orang tuanya. Tapi juga ngerasa takut. Rude membuyarkan lamunannya. Nanya, kenapa dia sendirian di luar jam segini? Perhatian banget ya. Dia ngejelasin kalau nyiapin pesta ulang tahun Kaisar tuh super ribet. Jadi dia butuh istirahat sebentar. Rude berharap dia nggak ganggu. Tapi wajah Liz malah berbinar cerah. Bilang kalau dia beneran senang bisa ketemu cowok itu. Waktu Rude nanya alasannya, Liz senyum lebar banget. Coba tebak. Dia jawab itu karena mereka teman. Siap tumpah tehnya, wajah Rude mendadak suram saat mengulangi kata-katanya. Liz dengan santainya bilang, kalau mereka nyambung, berarti mereka itu teman. Dia bahkan ngajak resmi temenan saat itu juga. Berani banget kan? Tapi tatapan tajam dan serius Rude langsung bikin dia kicep. Liz langsung nanya, kenapa mukanya setegang itu? Tiba-tiba Liz overthinking. Jangan-jangan cowok ini baik cuma karena dia itu permaisuri. Bikin kaget.
Rude malah kelihatan bingung polos dan nanya, "Emang teman ngapain aja?" Sumpah, dia ngaku belum pernah punya teman sama sekali. Liz sok bijak jelasin kalau teman itu buat berbagi kenangan dan saling dukung. Dengan semangat, Liz bilang temenan itu berarti terus bikin pengalaman seru bareng-bareng. Rude mikir keras soal konsep aneh ini. Lalu nanya apa dia sepenting itu buat Liz. Cialah. Liz tersenyum super lebar dong. Dia mengiyakan kalau kenangan mereka udah seru. Dan dia mau terus jadi temannya. Senyum kecil yang tulus akhirnya muncul di wajah Rude saat dia setuju. Udah resmi temenan nih. Liz mulai kepo kenapa cowok itu keluyuran malam-malam di area istana. Sambil malu-malu, cowok kaku ini ngaku cuma lagi menghafal rute istana. Rude beralasan dia harus segera ke pasar, jadi dia cuma lagi ngafalin jalan ke sana. Tiba-tiba, satu ide gila muncul di kepalanya. Rude membenarkan dia mau pergi sendiri. Secara dia belum kenal siapa-siapa di ibu kota ini. Ngerasa kasihan. Liz takut dia nyasar dan langsung nawarin diri buat ikut. Sok pamer udah hafal jalan, Rude langsung shock berat. Memastikan apa beneran cuma mereka berdua. Rakyat biasa jalan sama seorang permaisuri gila aja. Cowok itu makin panik. Nanya apa kehadirannya malah bakal ngerepotin dia nantinya. Liz langsung menolak pikiran itu. Dan malah memohon habis-habisan supaya diizinkan ikut. Pas Rude protes mereka nggak punya pengawal. Cewek ini punya jawaban yang super cerdas. Ya Rude aja yang jadi pengawalnya. Dia ngeles kalau bawa rombongan gede, malah bakal narik perhatian yang nggak penting. Biar makin meyakinkan, Liz bilang pengen jajan barang lucu dan makan street food enak. Akhirnya pasrah, Rude setuju. Tapi ngotot Liz harus tetap dekat. Liz sumringah banget, janji ini bakal seru. Dan dia beneran udah nggak sabar. Rude dengan kaku menyetujui rencana gilanya, sambil tetap memanggilnya sebagai permaisuri. Nggak lama, Liz mulai bersiap-siap buat kencan rahasia mereka ini. Dayangnya si Layla sampai nanya apa permaisuri ini harus seniat itu. Layla nawarin nyari kado terbaik buat Kaisar. Tapi Liz udah bulat banget tekadnya. Dia ngotot sebagai istrinya. Itu udah jadi tugasnya buat turun tangan langsung. Lagi pula, dia butuh sedikit healing. Saat dia mau cabut, Layla yang panik memohon agar dia ekstra hati-hati di luar. Liz menenangkan dayangnya itu. Bilang bakal terus nempel sama pengawal sebelum akhirnya pergi. Kalian pasti paham rasanya. Liz lega banget dan bersyukur Layla bantuin dia kabur tanpa ketahuan. Menemukan targetnya, dia memanggil Rude. Cowok itu menoleh dan langsung melongo kaget. Itu beneran permaisuri. Tapi dandanannya malah mirip rakyat jelata dari atas sampai bawah. Pas dia melangkah ke tempat terang, senyum tengil penuh percaya diri munculnya di wajahnya. Dengan bangga dia pamer kalau ini penyamaran buat kencan rahasia mereka. Bikin Rude cengok lihat keberaniannya. Liz kembali bernapas lega. Kegirangan karena mereka sukses keluar istana tanpa ketahuan siapapun. Waktu Rude nanya kenapa buru-buru banget, dia ngaku udah janji ke dayangnya buat pulang sebelum senja. Dia juga parno bakal ketahuan sama senior galaknya kalau kelamaan di luar. Tapi jujur aja, gak lama Liz mulai ngos-ngosan. Ngaku kalau jalan-jalan ini lebih menguras tenaga. Ngeliat aku ngos-ngosan, si veteran perang ini berhenti dan nanya apa aku kecapekan. Belum sempat balas, dia nyuruh diam. Dan tiba-tiba aja cahaya biru terang muncul dari tangannya yang gemetar. Terus cahaya hijau lembut nyelimutin badanku. Dan jujur aja, semua rasa capekku langsung hilang. Saking kagetnya, aku sampai refleks nanya, "Ini sihir?" Dengan muka kalemnya, dia bilang iya. Nekat ngerapal sihir cuma biar aku segar lagi, balik berenergi. Aku keceplosan bilang kalau si pemurung ini emang selalu aja luar biasa. Padahal di kekaisaran kita ini, merapal sihir itu susah banget. Butuh 2 syarat. Ritual rumit yang sempurna. Dan kekuatan sihir bawaan dari lahir. Tanpa bakat langka itu,
Semua teori perang nggak ada gunanya. Makanya penyihir asli beneran pemandangan yang langka. Makanya aku beneran shock berat. Aku tahu persis pemulihan fisik itu sihir tingkat tinggi. Tapi dia bisa ngelakuinnya dalam waktu kurang dari semenit. Fix banget. Cowok nyebelin ini emang penerus asli dari sang legenda perang William Ganda. Gak lama, pas kita lagi jalan, tebak dong, cowok kaku ini nanya, yang mulia mau beli apa? Ya langsung aku potong lah. Aku kesal. Nyuruh dia berhenti pakai gelar kebangsawanan dan panggil aja namaku. Liz. Lagian kan kita lagi nyamar. Niat awalnya tuh hari ini kita mau acting jadi warga sipil biasa aja. Aku ingetin kalau dia terus panggil yang mulia, penyamaranku bisa langsung ketahuan musuh. Gelar formal itu benar-benar menghancurkan tujuan penyamaran kita hari ini. Si Rude kelihatan agak salah tingkah, tapi setelah ragu bentar, dia akhirnya nyebut namaku. Liz? Aku langsung senyum. Senang karena akhirnya dia paham juga. Setelah akhirnya panggil nama, Rude malah nanya balik, ngapain aku kesini? Sambil senyum, aku bilang kalau aku lagi nyari kado ulang tahun. Terus, aku nambahin alasan lain. Jujur, aku pengen bikin kenangan manis sama dia hari ini. Terus aku mutusin buat lihat-lihat buku dulu. Aku masuk ke toko buku yang nyaman, dan pemiliknya nanya apa ada yang bisa dia bantu. Aku jelasin kalau aku lagi cari kado dan minta rekomendasi dari dia. Sialnya, kakek penjaga toko ini agak budek. Jadi dia terus-terusan minta aku ngulang ucapanku. Karena mulai panik sendiri. Aku akhirnya nyerah dan mutusin buat cari bukunya sendiri aja. Tiba-tiba, pikiran buruk muncul di kepalaku. Ngasih buku ke veteran yang udah stres kerja. Itu sama aja nambahin beban hidup buat dia. Aku mulai panik banget dalam hati. Baru sadar kalau ide kado ini benar-benar kacau. Rude sadar lihat mukaku yang stres. Terus dia nanya, apa ada masalah? Aku akhirnya ngaku kalau aku kurang mikir. Dan harus cari kado yang emang beneran orang itu butuhin. Paham sama kebingunganku? Si Rude langsung inisiatif nawarin buat bawa aku ke toko spesial yang dia tahu. Kelihatannya cowok ini punya solusi yang paling sempurna. Rude bawa aku ke depan gedung super mewah. Bilang kalau ini toko yang sering didatangin ayahnya. Sumpah kalian bakal shock. William Ganda yang garang itu sering main ke tempat kayak gini. Pas kita mendekat, suara dari dalam teriak kalau toko mereka lagi tutup. Rude manggil cewek bernama Raraka, yang langsung buka pintunya lebar-lebar. Muka cewek itu seketika langsung cerah kegirangan. Tante rambut hijau itu langsung heboh. Muji-muji si Rude yang katanya sekarang makin ganteng banget. Dengan pedenya dia nyuruh Rude panggil dia ibu. Tapi cowok nyebelin itu nolak mentah-mentah dengan muka datarnya. Sialnya, mata tajam Raraka langsung bisa nembus penyamaranku dengan sangat mudah. Aku salah tingkah. Kaget karena penyamaranku bisa terbongkar dengan segampang itu. Pas Raraka nanya ngapain kita kesini, Rude dengan santainya bilang lagi jalanin tugas dari ayahnya. Setelah mikir bentar, Raraka tiba-tiba langsung muter balik, fokusnya ke arahku sepenuhnya. Dia dengan sopan minta aku nunggu sebentar, sementara dia pergi ngurus barang yang diminta tadi. Dia juga nawarin aku buat santai, sambil lihat-lihat barang dagangannya dulu. Sini aku spill. Dia bahkan ngasih diskon spesial, khusus buat sang ratu kita ini. Pas Liz asik keliling toko mewahnya, Raraka diam-diam mengagumi kebaikan hati sang ratu. Lagi asik cuci mata lihat barang unik, Liz langsung sadar ke dunia nyata dia kesini cari kado. Raraka yang peka langsung muji selera tinggi Liz pas merhatiin kotak musik super mewah itu. Katanya sih, ini tuh mahakarya asli dari seniman super terkenal. Pas ditawarin, Liz langsung mikir, ini kado paling pas buat seniornya yang lagi kelelahan parah. Yakin ini pilihan kado terbaik. Liz langsung nanya ke Raraka, barangnya dijual atau enggak nih? Pemilik toko sok jual mahal. Ngaku biasanya mahakarya ini enggak bakal dijual. Tapi demi sang ratu, dia rela bikin pengecualian deh.
Lis nanya harganya, dan Raraka dengan santainya cuman ngangkat 3 jari ke atas. Jantung Lis langsung copot pas tahu harganya ternyata 3 koin emas. Nangis dalam hati. Lis terpaksa bayar. Ngerasa kayak baru aja kena tipu bandar. Belum kelar nyeseknya, matanya malah salah fokus ke barang cantik lain jam saku emas yang lagi bersinar manja. Raraka muji mata jeli Lis. Nanya apa dia naksir sama jam saku emas itu. Terus dia nawarin diskon spesial lagi. Tapi Lis malah langsung keringat dingin saking paniknya. Habis beli kotak musik tadi. Dompetnya udah beneran menjerit kosong. Lihat Lis yang ragu. Raraka dengan manis ngejelasin kalau itu kado buat orang penting. Harganya masih bisa digoyang. Harapan langsung muncul di mata Lis. Dia ngaku kalau itu buat cowok yang sangat dia hargai, sambil senyum geli. Raraka janji ngasih harga spesial dan nyuruh Lis sering mampir ke tokonya lagi. Pas Lis pergi bawa kadonya dengan senyum lebar, Raraka cuma terus ngeliatin dia. Raraka jadi kepikiran cowok nyebelin itu. Ingat kalau Lis pengen banget ketemu sama dia, tapi mendadak ada firasat buruk. Kayaknya ada satu hal super penting yang dia lupakan. Astaga, dia langsung panik parah. Ternyata kotak musiknya malah ketukar dong. Barang mewah yang baru dibeli ratu itu bakal muterin lagu super fals yang bikin sakit telinga. Raraka berusaha keras buat tenang. Dia ingat kotaknya masih punya sedikit efek sihir pemulihan. Dia angkat bahu, ngerasa itu udah cukup bagus dan berharap nggak bakal jadi masalah besar. Nah, kamu dan aku tahu ini bakal canggung. Lis lega urusannya kelar. Sementara Rude nanya soal kado musiknya, sambil senyum cerah. Lis bilang dia suka banget dan yakin penerimanya bakal kesenengan parah. Rude langsung nyeletuk pelan, bilang kalau selera sang kaisar itu ribet banget. Dia pasti bakal menghargai kado ini. Tapi mendadak Rude malah diam 1000 bahasa. Bingung dong. Lis menoleh, mikir kenapa cowok ini mendadak bisu. Dia kaget lihat ekspresi Rude yang suram nahan sakit. Tangannya mencengkeram kerah bajunya erat. Dengan suara pelan yang cemburu, dia nanya apa kado itu beneran buat kaisar. Dengan polosnya, Lis langsung mengiyakan. Rude buru-buru menutupi raut kecewanya. Bilang ke Lis kalau kaisar pasti bakal senang banget. Lis cuma bisa berharap dia benar. Urusan kelar. Rude ngajak cabut. Tapi Lis dengan santainya malah nanya, dia lapar nggak? Dia ngaku lapar. Sambil menunjuk stand sate daging yang kelihatannya enak banget di sana. Matanya langsung berbinar semangat. Lis ngotot mau beli sendiri dan nyuruh si cowok nunggu sebentar. Tapi sebelum dia sempat berdiri, Rude udah balik duluan menyodorkan sate gurih itu ke dia. Kaget campur baper. Dia berterima kasih buat perhatian manis dari cowok gengsian itu. Habis makan jajanan, Lis dan Rude menikmati momen jalan bareng yang lumayan romantis ini. Gimana menurutmu? Pas langit gelap, Rude ngajak balik, dan Lis cuma bisa pasrah setuju. Sampai di istana, dia langsung sok manis bilang harinya seru banget. Si cowok juga ikutan salting, bilang dia ngerasain hal sama. Tapi eits, sebelum dia kabur, Rude langsung nahan langkahnya. Tiba-tiba cowok ini ngeluarin jam saku emas yang super mewah. Kado tanda terima kasih buat hari ini. Lis jelas kaget parah. Diam-diam baper sama perhatian si cowok. Panik dong dia belum nyiapin kado balasan apa-apa. Tapi Rude dengan santainya bilang dia udah nerima kado darinya. Lis sempat ngeblank dan bingung abis. Sampai tiba-tiba dia ingat memori soal sate kambing pinggir jalan tadi. Malu banget woy. Masa dia nuker jajanan murah sama jam saku emas harga sultan. Balik lagi ke area gerbang istana, dia senyum tulus banget ngucapin makasih ke Rude. Si cowok dingin ini mukanya langsung merah. Ngaku dia juga senang. Lis cuma bisa senyum lega dengarnya. Sambil jalan masuk, dia nyindir tipis kalau Laila pasti bakal langsung caper lari ke kaisar. Rude cuma natap punggungnya, nyuruh dia cepat masuk sebelum makin malam. Sekarang kita intip drama di istana. Ada pengawal yang ngumumin kepulangan mereka ke kaisar. Di dalam,
karena merhatiin Laila yang lagi panik gara-gara habis kesandung. Lihat Laila baik-baik aja, karena langsung natap dia penuh rasa curiga. Daripada ngajak ribut, dia milih ngalihin obrolan santai dan nyuruh Laila cobain sesuatu. Dia ngasih lihat pita rambut cantik banget. Bilang itu kado spesial yang dibeli khusus buatnya. Laila kaget parah lihat kebaikan dadakan ini. Laila sampai nanya 2 kali, apa kado mahal ini beneran buat dia. Dan karena ngangguk santai sambil senyum, terharu banget. Laila ngucapin makasih terbata-bata dan janji bakal jaga pitanya. Karena ngeledek nyuruh dia cepetan. Lalu bantu ngikat pita cantik itu ke rambutnya langsung. Dia bilang warnanya cocok banget dipakai Laila. Sukses mancing sebuah senyum bahagia dan tulus di wajah bangsawan ini. Tapi anehnya, Laila malah langsung buru-buru ngelepas pita itu. Karena nanya apa dia nggak suka. Tapi Laila panik jelasin pitanya terlalu mewah buat dipakai harian. Dengar alasan itu. Karena cuma bisa senyum-senyum sendiri, dalam hati dia mutusin bakal terus beliin Laila lebih banyak barang mewah ke depannya. Liz genggam kadonya. Deg-degan nebak reaksi julid dari para bangsawan senior. Dia cuma berharap para tukang gosip itu setidaknya pura-pura senang. Besoknya, puncak acara pesta ulang tahun Kaisar akhirnya tiba. Satu kota ikut pesta pora gila-gilaan. Nikmatin makanan dan minuman gratis yang disponsori langsung sama istana. Sebagai nyonya rumah, Liz udah repot ngurusin persiapan drama ini dari subuh tadi. Jujur, dia capek banget. Tapi dia sadar harus tampil sempurna demi gengsi di hari besar suaminya. Waktu pelayannya selesai dandanin. Sebuah kalung berlian super mewah langsung dipasang di lehernya. Bikin penampilannya makin elegan dan anggun banget kayak angsa. Para pelayannya nutup persiapan hari itu dan langsung undur diri. Ditinggal sendirian, Liz mulai overthinking gimana cara pamerin kadonya ke circle ibu-ibu pejabat nanti. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras dan tegas banget dari arah pintu. Ternyata itu Adrian, nyuruh dia buat segera bawa kado itu. Tarik napas panjang, Liz akhirnya keluar nemuin dia. Tampil cantik banget pakai gaun mewahnya itu. Dia tadinya mau nanya gimana pendapat Adrian soal penampilannya ini. Tapi gue jamin lo bakal ikutan speechless lihat pesona Kaisar dengan baju kebesaran megahnya itu. Tapi anehnya, di momen itu mereka malah nyambung. Keduanya mikirin hal yang sama persis. Si musuh kelihatan terlalu menawan. Sampai mereka berdua diam-diam merasa minder.